The Strongest System, Bab 551, Aku akan mempermalukanmu sampai mati. Pada saat ini, Lin Fan sangat gembira. Dia akan menggunakan kekuatan yang dia gunakan untuk menghisap payudara ibunya agar raja yang berdaulat Wei memahami kengerian sebenarnya dari bagaimana rasanya meremehkan yang mulia. Mengenai mengapa raja yang berdaulat Wei tiba-tiba menyetujuinya, Lin Fan tidak ingin terlalu memikirkannya lagi. Terkadang, keberuntungan juga merupakan bagian integral dari kekuatan seseorang. Siapa yang tahu, raja yang berdaulat Wei mungkin terpesona oleh ketampanannya, dan mendapati dirinya tidak mampu menolak pria ramah tamah seperti itu. Lin Fan hanya membutuhkan 1/1000 detik. Mengayunkan tangan kirinya, seolah-olah dia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Kecepatan adalah intinya. Kecepatan yang tak tertandingi ini melampaui segalanya saat ia merobek kehampaan, membuat raja yang berdaulat Wei tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Ayo keluar, 95 batu bata legendarisku. Waktunya habis. Seketika, raja yang berdaulat Wei berteriak ketika sejumlah besar energi keluar dari tubuhnya. Matanya bersinar dengan tatapan cerah. Seolah-olah dia bisa membunuh semut di depannya ini ribuan kali dan lebih hanya dengan satu tatapan saja, tanpa harus menggunakan kekuatannya sendiri. Piak, suara yang manis dan renyah ini terdengar seperti nada-nada yang biasa didengar orang di surga. Mengambang di udara, mereka bergema di telinga Lin Fan. Saat raja yang berdaulat Wei hendak menyerang dan membunuh manusia semut ini, dia mendapati kepalanya berputar dengan cepat dan kesadarannya kabur, menjadi, linglung. Gedebuk. Tanpa sensasi apapun, dia jatuh ke tanah. Lin Fan tertawa terbahak-bahak melihat pemandangan di depannya. Faktanya, dia tertawa terbahak-bahak hingga dia mulai terbatuk-batuk. Raja yang berdaulat Wei, dasar sampah. Beraninya kamu melawan yang mulia. Lihat, siapa yang bodoh sekarang. Melihat Raja Wei yang perkasa dan mengesankan ini pingsan seperti anjing mati di depan wajahnya, perasaan itu sangat menyenangkan bagi Lin Fan. Ini adalah bos super mega, di tingkat surgawi ilahi 7, semua dalam satu. Tidak disangka dia akan berbohong di hadapanmu sungguh seperti ini. Mengangkat kepalanya ke langit, mata yang mulia berlinang air mata kebahagiaan. Apakah yang mulia memiliki jalan yang mudah untuk mencapai posisinya saat ini? Tentu saja tidak. Lin Fan menginjak wajah raja yang berdaulat Wei dengan kaki dan tangan akimbo di pinggangnya. Andai saja banyak sekali penontonnya yang berada di sampingnya saat ini. Tapi sayang sekali, hanya ada dia dan raja yang berdaulat Wei di tempat kosong ini. Raja yang berdaulat Wei, yang mulia sudah memberitahumu sebelumnya. 2 gerakan, hanya itu yang aku perlukan agar kamu berakhir seperti bebek mati. Bagaimana kalau sekarang? Apakah kamu akhirnya menyerah pada kekuatanku? Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang bisa menandingi perasaan ini sama sekali. Meski saat ini dia hanya bergumam pada dirinya sendiri, namun hal itu tetap tidak mengurangi tingkat kegembiraan yang dia rasakan. Saatnya melihat kemampuan apa yang kamu punya. Lin Fan mengusap dagu bawahnya. Sambil mengeluarkan kapak abadinya, dia menghantamkannya ke kepala raja yang berdaulat Wei. Ujung dari kapak abadi lebih tajam dari apapun yang bisa kita pertahankan. Namun, saat benda itu mendarat di kepala raja yang berdaulat Wei, benda itu berdentang keras, seolah-olah benda itu baru saja terbanting ke sepotong logam. Percikan api beterbangan di tempat tabrakan, hanya menyisakan satu penyok putih. Astaga, itu sulit. Sepertinya pertahanan seseorang sekuat itu pasti sudah lama menentang surga. Setelah percobaan ini, Lin Fan memahami bahwa secara praktis mustahil untuk melewati kesenjangan perbedaan dengan banyak level ini. Lagi pula, jika dia bahkan tidak bisa menembus kondisi tubuh fisik orang ini, apalagi yang perlu dibicarakan. Karena ini adalah kesempatan langka. Kalau begitu, inilah waktunya untuk melatih orang ini. Mata Lin Fan bersinar terang. Lagi pula, jika dia membunuh bos sebesar itu begitu saja, itu akan sangat sia-sia. Memutar langit dan bumi, tendangan penghancur asal sejati, macan hitam mencuri hati, dan lain-lain. Semua keterampilan ini belum naik level. Akan sangat disayangkan jika dia tidak memanfaatkan kesempatan besar ini untuk melatih mereka dengan baik.
Iblis langit tanpa wajah berkepala 3 dan berlengan 6. Raja pelatih guntur. Si Guang, Long Xuan. Iblis kuno yang besar. Kalian semua, ayo keluar. Lin Fan paling membencinya ketika tidak ada penonton saat dia berlatih. Tapi, semuanya baik-baik saja saat ini, karena dia membawa semua roh senjata ini bersamanya. Apakah ini raja yang berdaulat Wei? Saat Marquis of Despair Si Guang dan Long Xuan keluar dan melihat ras kuno tergeletak di tanah, mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Bagaimana dengan ini? Apa aku tidak kuat? Ikan kecil seperti ini adalah seseorang yang bisa aku selesaikan dalam 1 atau 2 gerakan. Sambil melemparkan kunci panjangnya ke belakang, Lin Fan menjawab dengan mengesankan. Bravo, Tuan. Bravo. Marquis of Despair dan Long Xuan menganggukkan kepala dalam diam. Mereka tidak mengira guru mereka sekuat ini, bahkan Raja Wei yang berdaulat pun tidak bisa menandinginya. Ini adalah contoh teror. Saat Raja Pelatih Guntur melihat keberadaan yang menantang surga seperti Raja Wei yang berdaulat, ekspresi nafsu juga menyebar di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencangkan cengkeramannya pada cambuk petir di tangannya. Saat ini, dia hanya menahan keinginan untuk melatih Raja berdaulat Wei ini. Jangan pernah berpikir untuk melatihnya. Lin Fan langsung menepis pikiran itu dari kepala Raja Pelatih Guntur. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan Raja yang berdaulat Wei setelah dia dalam keadaan sadar. Bahkan jika Lin Fan menyerangnya dengan memutar langit dan bumi, macan hitam mencuri hati, atau tendangan penghancur asal sejati, dia tidak memiliki keyakinan untuk menjamin bahwa Raja yang berdaulat Wei tidak akan mengabaikan rasa sakit sepenuhnya dan membunuhnya dengan serangan tunggal. Oleh karena itu, tidak mungkin Lin Fan mengambil risiko itu. Melihat sekilas ke arah Raja yang berdaulat Wei, iblis kuno besar itu segera mengalihkan pandangannya ke satu sisi. Baginya, seseorang seperti Raja yang berdaulat Wei sama sekali tidak menarik perhatiannya. Satu-satunya yang bisa mengganggunya adalah makhluk terbaik dari ras kuno. Hehe, tiba-tiba, Lin Fan tertawa kecil saat dia mengelilingi sisi Raja yang berdaulat Wei. Berputar-putar, dia mengamati lebih dekat. Ada cincin penyimpanan. Lin Fan mengambil cincin penyimpanan Raja berdaulat Wei dengan penuh semangat. Untuk seseorang sekuat ini, harta yang dimilikinya pasti sangat mengejutkan. Saat Lin Fan membuka cincin penyimpanan Raja berdaulat Wei, dia dibutakan oleh barang-barang yang dia lihat di dalamnya. Di dalam cincin penyimpanan itu ada senjata dao yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan, ada sederet harta karun terbesar. Tapi, saat Lin Fan hendak merayakan keberuntungannya yang luar biasa, semua senjata dao dan harta karun terbesar di dalam ring penyimpanan bersinar terang. Seolah-olah mereka dapat merasakan bahwa orang luarlah yang telah membuka cincin penyimpanan, dan siap membunuh Lin Fan. Astaga, tanpa ragu-ragu, Lin Fan segera menutup cincin penyimpanannya. Itu menakutkan. Lin Fan bisa merasakan hawa dingin di punggungnya saat dia menyeka butiran keringat di dahinya. Jika dia diserang oleh roh-roh senjata ini, dia pasti sudah mati. Hai, tidak kusangka aku hanya bisa menonton dari jauh dan tidak memilikinya sendiri. Ini menyebalkan. Lin Fan mendengus. Tapi itu tidak masalah. Hadiah terbesar saat ini adalah Raja yang berdaulat Wei. Sedangkan untuk item di dalam ring penyimpanan, dia hanya perlu menunggu sampai kekuatan pribadinya meningkat cukup tinggi agar dia bisa mengalahkan semua roh senjata dengan mudah. Sudah waktunya untuk mulai berkultivasi. Lin Fan menyerahkan 95 batu bata legendarisnya kepada Demon Langit tanpa wajah berkepala 3 dan berlengan 6. Tugasnya adalah membanting kepala Raja berdaulat Wei setiap 1 menit untuk mencegah Raja Wei terbangun. Perlahan, Lin Fan merentangkan kaki Raja berdaulat Wei lebar-lebar. Menutup matanya dengan lembut, auranya dinaikkan secara maksimal saat ini. Pada saat dia membuka matanya, kilatan cahaya bersinar. Aku akan tendang. Kaki itu terbanting tepat di selangkangan Raja berdaulat Wei. Faktanya, kecepatan tendangannya begitu cepat sehingga satu-satunya yang bisa dilihat saat ini hanyalah bayangan. Setiap detik, Lin Fan menendang hampir 100, bukan ribuan kali. Ding! Poin pengalaman tendangan penghancur asal sejati plus. Ding! Poin pengalaman tendangan penghancur asal sejati plus. Pemberitahuan dari sistem tidak henti-hentinya saat ini. Setiap detik yang berlalu memberinya lautan poin pengalaman.
Lin Fan dapat dengan jelas merasakan benih keterampilan sejati di dalam tubuhnya berkembang dengan cepat, saat tingkat kekuatan tendangan penghancur asal sejati melonjak secara vertikal. Kesenangan, kenikmatan sejati. Saat ini, Lin Fan tersenyum. Namun, Raja yang berdaulat Wei berada dalam kondisi yang lebih tragis dari sebelumnya. Meski dalam keadaan tidak sadarkan diri, tanpa perasaan sama sekali, benda di antara selangkangan itu semakin membesar. Itu tumbuh begitu besar sehingga bisa meledak kapan saja. Bab 552, Budidaya Hiruk-Pikuk. Tragis. Ini sangat tragis. Bagi siapapun yang jatuh ke tangan orang sakit seperti Lin Fan, akibatnya sungguh tak terbayangkan. Ding! Tendangan penghancur asal sejati telah naik level. Lin Fan sedang tersenyum sekarang. Setiap kali dia naik level, dia akan merasakan ukuran benih keterampilan sejati di dalam tubuhnya membesar. Lin Fan telah membutuhkan waktu lama untuk meningkatkan tendangan bolanya menjadi tendangan penghancur asal sejati seperti sekarang ini. Saat ini, setiap level membutuhkan banyak poin pengalaman. Jika bukan karena Raja Wei yang berdaulat sekuat ini, menaikkan level keterampilan ini pasti akan lebih sulit daripada naik ke surga itu sendiri. Saat ini, benih keterampilan sejati dari tendangan penghancur asal sejati sedang berputar-putar dengan cepat di dalam tubuh Lin Fan. Setiap kali berputar, ia akan menyerap energi dalam jumlah besar. Di bawah nutrisi energi, benih keterampilan sejati bertambah besar. Waktu berlalu detik dan menit. Faktanya, Lin Fan sudah mulai lelah menendang sekarang. Hal ini terutama terjadi mengingat betapa anehnya penampilan selangkangan raja yang berdaulat Wei. Tak disangka bahwa Raja Wei yang berdaulat, yang berada di bawah komando langsung makhluk tertinggi, akan menjadi sasaran siksaan yang begitu kejam. Jika berita ini tersebar, banyak orang akan ketakutan setengah mati karenanya. Setiap kali Lin Fan melepaskan tendangannya, Marquis of Despersi Guang dan Long Xuan akan sedikit meringis, seolah-olah sangat sulit bagi mereka untuk menonton ini. Di sisi lain, Raja Pelatih Guntur sedang menonton dengan mata terbelalak, tanpa mengalihkan perhatiannya sama sekali. Seolah-olah dia mengambil kesempatan untuk mempelajari metode baru, karena matanya yang licik itu bersinar dengan sangat cemerlang. Pada saat ini, tindakan Lin Fan terhenti. Dia bisa merasakan bahwa jika dia melanjutkan jalannya saat ini, selangkangan raja yang berdaulat Wei akan benar-benar meledak. Sudah waktunya untuk melatih beberapa keterampilan lainnya. Black Tiger Steel's Heart sudah siap sejak awal. Tanpa ragu-ragu, Lin Fan segera melepaskan kedua tinjunya seperti naga kembar. Aku akan puncak dan aku akan puncak. Lin Fan melaju dengan kecepatan yang baik saat tubuh raja yang berdaulat Wei terhuyung-huyung di bawah tembakan cepat. Karena itu, poin pengalaman Black Tiger Steel's Heart juga meroket. Benih keterampilan sejati berputar dengan liar saat tingkat kekuatannya melonjak. Ding! Harimau hitam mencuri hati telah naik level. Ding! Harimau hitam mencuri hati telah naik level. Hah! Lin Fan menghela nafas dalam-dalam. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami saat yang menyenangkan saat naik level. Sepertinya raja yang berdaulat Wei benar-benar berguna. Bahkan jika dia akan mati, dia masih bisa berkontribusi kepada masyarakat. Kematiannya akan menjadi peristiwa yang luar biasa. Setelah Lin Fan selesai dengan pelatihan Black Tiger Steel's Heart, Sword Wheels yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuhnya. Pedang Cakrawala. Saat ini, Lin Fan dapat memproduksi 4 jenis Sword Wheels yang berbeda. Berdasarkan wujud tertinggi dari pedang Cakrawala, pedang itu bisa menghasilkan 9 jenis kehendak pedang yang berbeda. Namun, dengan bantuan sistem, Lin Fan yakin bahwa dia pasti dapat meningkatkannya ke tingkat yang lebih tinggi. Pedang Cakrawala, tusuk dia ke bawah. PSHEW. PSHEW. Begitu saja, aura pedang memenuhi langit saat mereka melesat dengan kejam menuju selangkangan Raja Wei yang bengkak itu. Ding! Poin pengalaman plus 100.000. Ding! Poin pengalaman plus 100.000. Ding! Pedang Cakrawala telah naik level. Ding! Selamat, kamu telah mendapatkan kehendak pedang kelima. Tak lama kemudian, Lin Fan mendengar pemberitahuan dari sistem, membawa kegembiraan di hatinya. Memang benar, peningkatan levelnya cukup cepat saat ini. Namun, ini masih jauh dari cukup. Dia pasti harus memeras manfaat raja yang berdaulat Wei.
Kehendak pedang kelima dibuat untuk menuai. Ledakan multi pedang. Dalam sekejap mata, aura pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan dan ditembak jatuh seperti meteor di bawah kendali Lin Fan. PSHEW. PSHEW. Aura pedang yang tak tertandingi ini menebas tubuh Sovereign King Wei. Namun, hal ini tidak menyebabkan kerusakan pada tubuh Raja Berdaulat Wei. Faktanya, ia bahkan tidak bisa memotong sehelai pun rambutnya. Ding! Pedang Cakrawala telah naik level. Ding! Selamat, kamu telah mendapatkan kehendak pedang ke-6. Ding! Pedang Cakrawala telah naik level. Ding! Selamat, kamu telah mendapatkan kehendak pedang ke-7. Di bawah serbuan serangan ini, kehendak pedang ke-7 dari pedang Cakrawala dikembangkan. 7 kehendak pedang yang berbeda, masing-masing memiliki perbedaan uniknya sendiri. Tentu saja, tenaga yang dihasilkan juga berbeda. Saat Lin Fan telah mengembangkan kehendak pedang kelima, dia bisa mulai melepaskan potensi penuh dari pedang Cakrawala. Pedang menuai kehendak, kehendak pedang void, kehendak pedang penghancur. Meskipun mendengar pemberitahuan dari sistem, Lin Fan terus melanjutkan tanpa henti, mencoba melihat apakah dia bisa mengembangkan Sword Will ke-8. Bagi kebanyakan orang, mengolah pedang Cakrawala mengharuskan mereka memahami kehendak pedang sebelum mengolahnya. Namun, bagi Lin Fan, jika dia tidak bisa memahaminya, yang harus dia lakukan hanyalah membuang poin pengalamannya. Ding! Pedang Cakrawala telah naik level. Ding! Selamat, kamu telah mendapatkan kehendak pedang ke-8. Saat dia memahami kehendak pedang ke-8, semua kehendak pedang lainnya bergetar hebat. Seolah-olah mereka sedang mengalami beberapa perubahan sekarang karena mereka dibudidayakan ke tingkat baru yang lebih tinggi. Ding! Selamat karena telah memahami kehendak pedang kekosongan. Tiba-tiba, benih keterampilan sejati dari pedang Cakrawala mulai berputar dan mengalami perubahan spontan, berubah menjadi bentuk pedang panjang. Sial! Tiba-tiba, terjadi sesuatu yang mengejutkan Lin Fan. Tak disangka pedang kekosongan mampu mengiris kulit Raja Berdaulat Wei. Meskipun hanya sedikit robek, tidak diragukan lagi ini masih merupakan peningkatan bagi Lin Fan. Memang benar, tidak ada sesuatu pun di antara langit dan bumi yang lebih tajam daripada kehendak pedang. Dan saat Lin Fan hendak melanjutkan dan mengembangkan kehendak pedang ke-9, dia menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras dia menyerang, sistem tersebut tidak mendapatkan sedikit pun poin pengalaman sama sekali. Sepertinya Raja yang Berdaulat Wei tidak dapat hadir lagi sekarang. Kehendak pedang ke-8 ini mungkin seharusnya menjadi batasnya saat ini. Jika aku ingin mengembangkan kehendak pedang ke-9, sepertinya aku harus memahami pedang kekosongan secara menyeluruh. Lin Fan sudah berhasil memahami arti segala sesuatu dengan mudah. Oleh karena itu, Lin Fan berhenti dengan pelatihan pedang Cakrawala dan melanjutkan ke yang lain. Tinju Bencana Kiamat, Roda Dewa Setan, Cakrawala. Semua keterampilan ini muncul dari Lin Fan, dan target latihannya tidak lain adalah Raja Wei yang perkasa. Di bawah ledakan berulang kali dari Lin Fan, tanda-tanda retakan mulai terlihat di tubuh Raja Berdaulat Wei. Meskipun mereka tidak benar-benar terlihat, namun mereka tetap ada. Sepertinya tubuh Raja yang Berdaulat Wei benar-benar tidak dapat menahannya setelah titik tertentu. Dengan ini, Lin Fan mengerti bahwa memang seharusnya begitu. Seiring berjalannya waktu, bahkan setetes air pun dapat menembus sebongkah batu. Tidak peduli betapa tangguhnya Raja Wei yang berdaulat, tubuhnya pada akhirnya akan menyerah. 10 benih keterampilan sejati yang dikembangkan Lin Fan saat ini berkembang pesat, mengeluarkan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Mengingat kekuatan Lin Fan saat ini, meskipun dia belum menyeberang ke alam surgawi, dia pasti bisa mengalahkan alam surgawi tingkat 1, makhluk sejati. Ini adalah hasil kerja kerasnya yang tak kenal lelah. Marquis of Despair Si Guang dan Long Xuan hanya melihat Lin Fan dengan mulut ternganga. Mereka tidak mengira kekuatan Lin Fan akan sebesar ini. Faktanya, semua keterampilan yang dia gunakan sangat kuat. Jika bukan karena kondisi kultivasinya yang masih cukup rendah saat ini, semua keahliannya pasti akan menghasilkan dampak yang menghancurkan. Meskipun kondisi budidaya Marquis of Despair tidak terlalu tinggi, dia memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang dunia, mengingat pemerintahannya sebagai penguasa selama ribuan tahun terakhir. Dari kelihatannya, kecuali tuannya meninggal secara malang di suatu tempat di tengah-tengahnya,
kehancuran ras kuno pastinya bukan hanya mimpi jika dia terus tumbuh dengan kecepatan seperti ini. Baiklah, waktunya membunuh Raja Wei yang berdaulat itu. Lin Fan tertawa dingin. Sekarang waktunya pertunjukan utama. Karena metode normal tidak dapat membunuh Raja berdaulat Wei, hanya ada satu hal yang harus dilakukan. Langit dan bumi mencium. Bab 553, apakah itu sakit? Apakah Anda menyerahkan? Bau langit dan bumi berdiri tegak di antara langit dan bumi. Lin Fan menghela nafas sambil meraih pergelangan kaki Raja yang berdaulat Wei dan menyeretnya. Memikirkan bahwa Raja Wei yang perkasa dan tak tertandingi akan diseret oleh Lin Fan seperti babi mati sekarang. Bahkan sampai saat-saat terakhir kematiannya, dia tidak tahu bagaimana dia meninggal. Ini dapat digambarkan sebagai sebuah tragedi. Marquis of Despersi Guang, Long Xuan, dan yang lainnya menatap guru mereka dengan tatapan kosong, bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan. Setan langit tanpa wajah berkepala 3 dan berlengan 6 membuka tutup penciuman langit dan bumi. Tuan, bisakah Anda mengizinkan saya bermain dengannya sebentar? Seolah-olah dia akan kehilangan sesuatu yang sangat penting baginya, Raja Pelatih Guntur dipenuhi dengan kengganan. Tidak tolol, Lin Fan menjawab tanpa perasaan dan tegas, tanpa sedikit pun keraguan, menyebabkan hati Raja Pelatih Guntur hancur. Bagi Raja Pelatih Guntur, gurunya hanyalah seorang pria yang tidak memiliki perasaan sebagai manusia. Mengapa dia tidak bisa memahami manfaat berbagi sumber daya? Tapi bagi Lin Fan, dia hanya mengumpat dalam pikirannya. Latih ibunya. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika dia mengizinkan Raja Pelatih Guntur melatih Raja berdaulat Wei? Jika Raja yang berdaulat Wei terbangun di tengah jalan dan mendatanginya dengan kekuatan yang sangat besar dan tiada taranya, kepada siapa Lin Fan dapat mengeluh tentang tragedi itu? Dengan itu, Lin Fan melemparkan Raja yang berdaulat Wei ke dalam bau langit dan bumi. Bam! Dengan itu, tutup smelt terbanting hingga tertutup saat satu-satunya sosok Raja berdaulat Wei terbaring di dalamnya. Haha, Lin Fan sedang santai saat ini. Dia merasa seolah-olah dia bisa terbang di udara karena semua kegembiraan. Ini adalah perasaan terbaik yang pernah ada. Sepertinya begitulah yang terjadi pada makhluk surgawi yang kuat, Raja berdaulat Wei. Tidak kusangka dia berani mencari yang mulia untuk membalas dendam. Mencari kematian. Lin Fan tidak langsung mencium Sovereign King Wei. Lagi pula, masih ada sedikit kemarahan yang belum dia keluarkan. Nanti ketika Raja yang berdaulat Wei bangun, dia pasti akan mengejek Raja Wei secara menyeluruh. 1 menit kemudian, Raja yang berdaulat Wei mulai bangkit dari tidurnya. Saat matanya terbuka, dia berteriak dengan marah dan menamparkan. Tamparan tunggal ini memiliki kekuatan yang tak terbatas di dalamnya. Namun, karena dia berada di dalam bau langit dan bumi, tidak ada dampak sama sekali. Di dunia ini aku, manusia Tersialan, kamu pergi kemana? Saat ini, Raja yang berdaulat Wei benar-benar kabur dan bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan jika ada teknik rahasia untuk menjatuhkannya, tidak mungkin itu bisa melumpuhkan roh esensinya. Siapa di dunia ini? Raja yang berdaulat Wei mengamati sekelilingnya. Ini tampak seperti bagian dalam harta karun. Dinding emas bersinar dengan cemerlang. Namun, hal yang mengejutkan Raja yang berdaulat Wei adalah kenyataan bahwa tamparannya bahkan tidak dapat mengguncang tempat itu sama sekali. Raja Wei yang berdaulat, kamu bisa menghentikan perjuanganmu yang sia-sia. Di tempat ini, bahkan jika kamu melepaskan semua yang kamu punya, kamu tidak akan pernah bisa keluar dari situ. Melihat ekspresi tak berdaya di wajah Raja berdaulat Wei, Lin Fan tertawa dengan santai. Siapa? Kamu manusia itu. Saat dia mendengar suara ini, wajah Raja yang berdaulat Wei meringkuk saat dia berteriak dengan keras. Di saat yang sama, dia mengerutkan kening. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Juga, di manakah tempat ini? Itu benar, Yang Mulia sudah menjelaskannya dengan jelas. Aku pasti bisa menjatuhkanmu hanya dalam 2 gerakan. Apa kamu percaya padaku saat ini? Kadang-kadang, seseorang tidak boleh terlalu angkuh, terutama jika mereka adalah makhluk ras kuno seperti dirimu sendiri. Lin Fan menjawab dengan tenang. Saat ini, dia adalah bintang pertunjukan. Kehidupan dan kematian Raja yang berdaulat Wei ada di telapak tangannya.
Tidak mungkin dia bisa melarikan diri. B***STARD. Bagaimana itu bisa terjadi? Aku adalah raja yang berdaulat Wei, bawah langsung di bawah perintah yang terbaik. Bagaimana aku bisa dihentikan oleh manusia seperti diri sendiri? Raja yang berdaulat Wei benar-benar gusar saat ini. Ini merupakan penghinaan baginya. Saat itu juga, tubuh raja yang berdaulat Wei meledak dengan energi yang sangat besar. Gelombang energi ini lebih kuat dari apapun yang dapat dibayangkan oleh siapapun, karena energi itu langsung menghantam langit dan bumi mencium. Pada saat yang sama, dia mendorong roh esensinya ke dalam kehampaan, sangat ingin keluar dari tempat ini. Namun, yang membuatnya ketakutan, tempat ini sepertinya terputus sepenuhnya dari luar. Tidak peduli berapa banyak energi yang dia keluarkan atau berapa banyak keterampilan yang dia gunakan, dia tidak bisa keluar dari tempat ini. Tidak mungkin, tidak mungkin. Sikap mengesankan di wajah raja yang berdaulat Wei tiba-tiba menghilang. Menggantinya adalah ekspresi ketakutan. Dia tidak percaya bahwa akan ada harta karun di dunia ini yang dapat menghalangi jalannya ke depan. Faktanya, tidak disangka harta karun seperti itu adalah milik manusia. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Di tangan yang mulia, bahkan jika kamu adalah makhluk yang saleh, kamu harus mati di tempat ini sambil menanggung penyesalanmu. Lin Fan tersenyum cerah. Tidak ada yang bisa menandingi kebahagiaannya saat ini. Pada saat yang sama, Lin Fan berbesar hati karena dia memiliki sistem itu bersamanya. Kalau tidak, dia pasti sudah lama mati tanpa mengetahui caranya. Raja yang berdaulat Wei adalah eksistensi yang menentang langit itu sendiri. Seseorang yang telah menginjak semua makhluk ras kuno lainnya dan memiliki tingkat surgawi tingkat 7, semua dalam satu keadaan, ini adalah ras kuno terkuat yang pernah ditemui Lin Fan. Pada saat yang sama, hal ini membuat Lin Fan sangat menyadari kekuatan makhluk ras kuno yang terbaik. Mereka pastinya adalah eksistensi yang bahkan telah melampaui 10 tingkat kondisi budidaya surgawi. Sepertinya dia masih harus berhati-hati mulai sekarang dan tidak membiarkan kejadian seperti hari ini terulang lagi. Saat ini, raja yang berdaulat Wei telah menenangkan diri, manusia yang mirip semut, meskipun saya tidak tahu tipu daya macam apa yang telah Anda lakukan untuk membawa Yang Mulia ke sini, Yang Mulia harus melihat sendiri kemampuan seperti apa yang Anda miliki, aku harus berurusan denganku. Kekuatanku tidak terbatas, dan aku punya banyak trik di lengan bajuku. Aku pasti akan keluar dari tempat ini dan membunuhmu tanpa ampun. Kamu masih ingin bersikap tegar, iya. Sepertinya sudah waktunya Yang Mulia menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari penciuman langit dan bumiku. Memfokuskan semangatnya, baunya berkobar saat ia meledak dengan kekuatannya. Dalam hal itu, semua kekuatan peleburan yang tidak diketahui dan misterius muncul dari peleburan tersebut. Di bawah kekuatan baunya, raja yang berdaulat Wei melolong sedih. Seolah-olah ada sesuatu yang menekan tubuhnya saat ini dan menghancurkannya dari dalam. Tidak disangka bahkan tubuh kunonya yang tidak dapat binasa itu akan menunjukkan tanda-tanda mencair pada saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Manusia terkunci. Apa yang telah kamu lakukan terhadap Yang Mulia? Raja yang berdaulat Wei berteriak. Dia tidak percaya manusia ini bisa mencapai hal seperti ini. Tak disangka seekor semut yang berada dalam kondisi budidaya surgawi yang terpencil dapat memiliki harta karun sebesar itu. Biarpun ini adalah harta karun tertinggi, ia seharusnya tidak memiliki kekuatan setingkat ini. Manusia, keluarkan Yang Mulia sekarang. Jika tidak, Yang Mulia bersumpah bahwa Anda akan mati tanpa mati. Raja yang berdaulat Wei berteriak. Rasa sakit yang menjalar ke sekujur tubuhnya sungguh mengerikan. Membiarkanmu keluar. Apa menurutmu you're truly sama bodohnya denganmu? Tapi aku harus bertanya padamu. Apa saat ini sakit? Lin Fan terkikik sinis. B***STARD. Yang Mulia bersumpah bahwa aku akan merobekmu. Raja yang berdaulat Wei menyerang saat api kebencian berkobar di dalam hatinya. Dia ingin melawan kekuatan peleburan yang menghancurkan ini. Namun, sepertinya kekuatan itu mengabaikan segalanya. Sepertinya kamu sangat suka bersikap tangguh ya. Sepertinya rasa sakitnya saja tidak cukup ya. Melihat betapa kurang ajarnya perilaku raja yang berdaulat Wei, Lin Fan tidak dapat mentolerirnya lagi. Dengan itu, dia meningkatkan kekuatan peleburannya.
Langit dan bumi bertukar saat raja yang berdaulat Wei seperti sepotong daging ikan di atas panggangan saat ini. Dia tidak punya cara untuk menolak sama sekali. Di bawah kekuatan-kekuatan peleburan ini, dia hanya bisa meratap kesakitan. Apakah sakit? Apakah kamu merasa baik? Apakah kamu tunduk padaku? Manusia, aku akan mematikan kamu. Raja yang berdaulat Wei berseru dengan kejam. Bahkan jika yang mulia mati, aku akan meminta kamu MENEMENKU. Astaga, apakah orang ini akan menghancurkan dirinya sendiri? Melihat keadaan raja yang berdaulat Wei saat ini, jantung Lin Fan berdetak kencang. Meskipun dia tahu bahwa bau langit dan bumi ini kuat, dia tidak berani menjamin bahwa bau itu akan tetap utuh dari penghancuran diri raja yang berdaulat Wei. Jika ada sesuatu yang rusak di penciuman langit dan bumi, sudah terlambat untuk menangis. Manusia, tunggu saja, hidup yang paling akan memiliki pembalasan bagi saya. Mencium. Tiba-tiba, bau langit dan bumi meletus dengan kekuatan penuhnya saat kekuatan peleburan yang kokoh itu dimasukkan ke dalam bau langit dan bumi. Lin Fan membuka lengannya yang terentang seperti elang dan menutup matanya dengan lembut, menunggu suara pemberitahuan yang indah itu. Saat dia membunuh raja yang berdaulat Wei, poin pengalamannya pasti akan meledak. Ayo, poin pengalaman. Saya siap. Bab 554, meledak dan meledak. Ding. Selamat atas peleburannya. Ding. Selamat atas pembunuhan surgawi tingkat 7, semua dalam satu keadaan, raja yang berdaulat Wei. Ding. Poin pengalaman plus 3 juta. Ding. Selamat atas naik levelnya. Ding. Keadaan budidaya, surgawi tingkat 1, keadaan sejati. Setelah mendengar pemberitahuan dari sistem, Lin Fan langsung merasakan ledakan kekuatan melonjak ke seluruh tubuhnya. Energi sejati di dalam tubuhnya dikompres menjadi mutiara seukuran kacang. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan darah, tendon, dan sel-selnya mengalir menuju mutiara ini juga. Bam! Mutiara itu meledak tiba-tiba saat cairan di dalamnya mengalir ke seluruh bagian tubuhnya. Seolah-olah semua yang ada di tubuhnya terkonsentrasi ke dalam cairan ini. Tubuhnya seperti berputar berulang kali. Lin Fan jelas bisa merasakan tingkat kekuatan di dalam tubuhnya meningkat. Saat pohon parasol mitos Lin Fan di dunia batinnya merasakan gelombang energi ini, ia mulai berkecambah dan tumbuh lebih besar. Memang benar, segala sesuatu di bawah langit ilahi hanyalah semut. Seseorang hanya akan menapaki jalur kultivasi yang sebenarnya setelah mencapai kondisi kultivasi surgawi. Makhluk hidup dari ribuan ras di luar sana berada di puncak semua roh di dunia, saat energi langit dan bumi memuncak di dalamnya. Saat memasuki kondisi budidaya surgawi, seseorang akan membuka pintu yang disebut alam terlarang kaisar. Tabut kebijaksanaan terisolasi, tanpa batas bagi semua kekuatan. Saat memasuki kondisi budidaya surgawi dan menerobos ke alam terlarang kaisar, kebijaksanaan seseorang akan seperti sebuah bahtera yang dapat membawa segala sesuatu bersamanya, menahan semua kejahatan agar tidak menembusnya. Dalam benak Lin Fan berdiri berbagai sosok roh dewa. Gambar Buddha menghasilkan bunga teratai emas dengan cahaya keemasan yang terang, yang menghilangkan semua kotoran di dunia. Dalam keadaan ini, kekuatan seseorang tidak terbatas. Dengan menggunakan kebijaksanaan seseorang sebagai landasan, mereka akan meneruskan semua energi langit dan bumi. Ini adalah perasaan yang misterius dan menakjubkan. Jika seseorang tidak mengalaminya sendiri, mereka tidak akan pernah tahu betapa menakjubkannya perasaan ini. Menyelesaikan. Dalam pikiran Lin Fan, sungai kekuatan yang panjang mulai mengalir dengan cepat, memenuhi seluruh bagian tubuhnya. Setiap selnya mulai menyerap kekuatan ini dengan kecepatan tinggi. Sel-sel kosong itu sekarang dipenuhi kekuatan dan bersinar terang seperti kristal. Kekuatan tak terbatas ini mengisi kembali setiap bagian tubuh Lin Fan. Satu gelombang saja sudah cukup untuk menyebabkan reaksi yang menggemparkan dan menghancurkan. Pada saat ini, kebijaksanaannya juga mulai meningkat. Kebijaksanaan yang tak terbatas memungkinkan Lin Fan memahami lebih banyak hal. Faktanya, setiap keterampilannya telah terbentang di hadapannya dalam pikirannya saat ini. Setiap keterampilan yang pernah dia pelajari, setiap hal yang pernah dia lupakan, semuanya muncul di benaknya pada saat itu juga. Di alam ajaib ini, Lin Fan dapat memvisualisasikan berbagai bentuk keberadaannya. Dengan itu, setiap Lin Fan menampilkan serangkaian keterampilannya sendiri.
Membersihkan kotoran dan mengumpulkan esensinya saja. Bahkan jika keterampilannya bisa naik level dengan bantuan sistem, masih ada kotoran yang tidak diperlukan yang terkumpul sepanjang perjalanannya menuju puncak. Jika dia tidak menemukannya sendiri saat ini, dia mungkin tidak akan pernah bisa memahaminya sepenuhnya. Pada akhirnya, seseorang harus selalu bergantung pada dirinya sendiri. Sistem ini hanya dapat dianggap sebagai suatu bentuk bantuan dan bukan suatu bentuk ketergantungan. Setiap hal yang hilang dari ingatannya terlintas di kepalanya seperti gulungan bioskop saat ini. Lin Fan merasa seolah-olah dia telah melalui beberapa siklus reinkarnasi pada saat ini. Membuka alam terlarang kaisar memungkinkan Lin Fan memahami dunia logika. Pada saat yang sama, pandangannya terhadap sistem juga perlahan-lahan berubah. Meskipun sistemnya tidak terkalahkan, pada saat yang sama sistemnya juga tidak terkalahkan. Itu bekerja sebagai asisten. Lin Fan bisa mengendalikan sistem, tapi dia tidak pernah bisa membiarkan sistem mengendalikannya. Saat pemikiran ini muncul di benak Lin Fan, dia menguburnya di dalam hatinya. Sekarang dia telah memasuki tingkat surgawi-surgawi 1, keadaan sebenarnya, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya setidaknya 10, tidak, 100 kali lipat. Pada saat yang sama, jumlah energi yang dikumpulkan di dalam tubuhnya juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ding! Selamat atas naik levelnya. Ding! Kondisi budidaya, surgawi tingkat 2, kondisi alam. Tiba-tiba, semua kekuatannya mengamuk saat mereka menyembur keluar dengan liar. Gelombang kekuatan belum berakhir ketika dia mendapati dirinya naik ke keadaan yang hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang misterius dan bukan misterius. Dengan lambaian telapak tangannya, gelombang energi besar muncul. Dengan tubuhnya sebagai pusat, gelombang kejut melingkar muncul di sekelilingnya. Dia tiba-tiba menyadari dirinya menyadari setiap makhluk hidup dan benda di sekitarnya. Setiap gerakan dan tindakan yang dilakukan oleh siapapun berada dalam pengetahuannya. Seolah-olah dia adalah satu-satunya dewa sejati di seluruh dunia ini. Bigra, harimau hitam mencuri hati. Tendangan penghancur asal-usul sejati. Raja pelatih guntur. ... Dalam sekejap mata, Lin Fan melepaskan semua keahliannya. Melepaskan diri dari kendali Lin Fan, mereka berubah menjadi kertas jimat emas dan melayang ke dunia nyata. Siapa yang berkuasa? Tiba-tiba, semua keterampilan yang telah digali di dunia ini mulai bertarung habis-habisan. Ini adalah duel untuk menentukan siapa yang akan memerintah sebagai raja kerajaan. Lin Fan menamparkan dengan telapak tangannya. Meskipun itu adalah tamparan yang lembut, jumlah kekuatan yang dimilikinya sangat besar, karena dia menghancurkan semua kertas jimat secara keseluruhan. Sekering. Itu sederhana bagi Lin Fan. Dia ingin menciptakan dunia terkuat secara pribadi. Ketegaran Bigra. Kehebatan macan hitam mencuri hati. Sensasi menghancurkan Nugget True Origins Cruising Kick, dan lain-lain. Sudah waktunya untuk menggabungkan semuanya untuk membentuk dunia paling menakutkan yang pernah ada. Di bawah komando Lin Fan, semua keterampilan ini mulai menjadi bijaksana dan menyatu dengan patuh. Pada saat itu, mutiara berwarna pelangi menyebar dengan cahaya terang yang berkilauan saat mereka melayang dengan lembut di alam semesta. Akhirnya, mereka semua bangkit dan menyebar ke dalam dunia berkabut ini. Tiba-tiba, Lin Fan membuka matanya saat seberkas cahaya keemasan menembus dunia. Dia bisa melihat semuanya sekarang. Surgawi tingkat 2, kondisi alam. Meningkatnya jumlah energi membuat Lin Fan senang tanpa akhir. Dia tidak menyangka bisa naik level 2 kali tanpa gangguan apapun hanya dengan membunuh Raja Berdaulat Wei. Tapi, bukankah jumlah poin pengalamannya terlalu sedikit? Ini bukanlah keserakahan Lin Fan yang berbicara. Pertanyaannya adalah, mengapa makhluk surgawi berdarah level 7, makhluk kuat all-in-one memberikan begitu sedikit poin pengalaman? Ini tidak masuk akal. Tidak masuk akal sama sekali. Ding! Selamat! Kamu telah mendapatkan pecahan surga Raja Wei. Ding! Selamat! Kamu telah mendapatkan garis darah abadi Raja Wei, 1 tetes. Ding! Selamat! Kamu telah mendapatkan pecahan roh esensi Raja Wei. Ding! Selamat! Kamu telah mendapatkan pecahan hukum Raja Wei. Memang benar, itu seperti yang kuduga. Seseorang yang semegah dan perkasa seperti Raja yang Berdaulat Wei tidak mungkin memberikan poin pengalaman yang begitu sedikit.
Ini seharusnya karena fakta bahwa dia sudah dilebur. Dengan demikian, seluruh kondisi kultivasinya tidak sepenuhnya diubah menjadi poin pengalaman, tetapi diubah menjadi sisa-sisa pemahaman kondisi kultivasinya. Saat memasuki kondisi budidaya surgawi, Lin Fan memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang berbagai hal. Dia harus menghabiskan cukup banyak waktu untuk menyesuaikan diri dengan setiap kondisi kultivasi yang dia jalani, sehingga mereka dapat mencapai status puncak. Pada saat dia memasuki kondisi hukum, kekuatan hukum di dalam tubuhnya pasti telah mencapai kondisi puncaknya juga. Oleh karena itu, alasan mengapa dia terjebak di kondisi realem saat ini adalah karena penguasaannya terhadap kondisi realem belum mencapai puncaknya. Kunci baginya untuk beralih ke kondisi kultivasi berikutnya adalah membentuk kondisi saat ini menjadi kesempurnaan. Sepertinya sistem harus memahami hal ini sejak awal. Oleh karena itu, ia tidak sepenuhnya mengubah Sovereign King Wei menjadi poin pengalaman, namun memilih untuk membiarkan pemahaman kultivasinya menjadi pecahan sisa, sehingga saya dapat menggunakannya untuk mengerjakannya. Saat Lin Fan memikirkan hal ini, setiap keraguan dalam pikirannya mulai masuk akal. Paradise Sword, surgawi tingkat 3, keadaan surga. Dapat digunakan. Garis darah abadi, mampu meningkatkan kondisi tubuh fisik seseorang. Dapat digunakan. Adapun 2 item sisanya, itu adalah item yang belum bisa digunakan oleh Lin Fan. Namun, akan lebih baik jika menyimpannya untuk masa depan. Gunakan garis darah abadi. Lin Fan memulai tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun juga, kondisi tubuh fisik seseorang sangatlah penting. Ding. Gunakan garis darah abadi. Ding. Keabadian abadi naik level. Ding. Keabadian abadi berevolusi menjadi tubuh dewa abadi. Ding. Keadaan tubuh fisik naik level, tingkat atas surgawi yang terpencil. Ding. Tubuh dewa abadi naik level. Ding. Keadaan tubuh fisik naik level, pengolahan penuh surgawi yang terpencil. Ding. Keadaan tubuh fisik naik level, surgawi tingkat 1. Hahaha, ini luar biasa. Lin Fan sangat gembira hingga dia hampir menangis. Bos bukanlah bos tanpa alasan. Tidak disangka dia akan memberikan hadiah seperti itu setelah kematiannya. Lonjakan kondisi budidayanya seperti roket yang meledak ke langit. Bahkan keadaan tubuh fisiknya telah melesat hingga ke tingkat surgawi. Saat ini, keyakinan Lin Fan terhadap masa depan juga meningkat pesat. Selama dia melanjutkan jalan ini, dia pasti akan menjadi sosok dewa terbaik suatu hari nanti. Bab 555, Gerakannya yang Mengerikan. Di wilayah tengah dunia suci kuno, 8 bangunan indah dan megah berdiri menjulang tinggi di atas langit dan bumi. Kedelapan menara ini berbentuk lingkaran. Di tengah 8 bangunan ini terdapat lubang hitam dengan kegelapan yang tak terduga. Serangkaian berkas cahaya padat ada di permukaan lubang hitam yang dirangkai seperti jaring laba-laba. Di dalam salah satu menara itu, seorang makhluk kuno duduk di singgasana permatanya dengan malas, sambil memutar-mutar bola di telapak tangannya. Bola bulat ini berkilau dan tembus cahaya, sementara cahaya abu-abu berputar di dalamnya. Tuan Yang Maha Tinggi, Raja yang berdaulat Wei telah meninggal. Saat itu, salah satu ras pelayan kuno muncul dari dalam kegelapan. Kepalanya tertunduk dengan raut ketakutan di wajahnya, tidak berani memandang semaksimal mungkin duduk di singgasana permatanya tepat di mata. Oke, ras kuno yang berada di singgasana permata mengeluarkan suara yang dalam dan lembut. Namun, pelayan ini dengan jelas memahami bahwa keheningan dari makhluk yang paling utama memiliki arti yang berbeda. Tuannya benar-benar marah saat ini. Tuan Yang Maha Tinggi, bawahanmu di sini harus pergi dulu. Seolah-olah dia merasa tertekan oleh amarahnya, pelayan itu tidak sabar untuk segera meninggalkan tempat yang menyesakkan ini. Apakah kamu ingin menjadi tuan dan memandang rendah masyarakat sebagai semut? Tiba-tiba, ras kuno yang menduduki tahta permata angkat bicara sekali lagi. Suaranya serak dan dingin, tanpa sedikit pun emosi. Seolah-olah semua makhluk di dunia ini hanyalah semut baginya. Tuan Yang Maha Tinggi, aku. Wajah pelayan ras kuno itu berubah. Dia sedang emosional saat ini. Namun, sebagian besar penyebabnya adalah rasa takut. Bagaimanapun juga, makhluk tertinggi adalah keberadaan yang paling menakutkan bagi semua makhluk ras kuno di luar sana. Tiba-tiba, cahaya dingin melintas.
Manik misterius yang sedang dimainkan oleh ras kuno di telapak tangannya melayang dengan lembut di atas kepala pelayan ras kuno. Mulai hari ini, kamu akan menjadi Raja Wei yang baru. Ini adalah kata-kata dari makhluk ras kuno ini, salah satu dari 8 makhluk tertinggi. Dari manik itu, aura misterius meledak dan mengurung ras pelayan kuno di dalamnya. Ahahaha. Tiba-tiba, pelayan ras kuno itu melolong secara tragis saat tubuhnya membesar dengan gila-gilaan. Seolah-olah ada sesuatu yang mencoba mencari jalan keluar dari tubuhnya saat ini. Gelombang energi yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Aura ini sangat mirip dengan Raja Berdaulat Wei sebelumnya dalam hal kekuatan. Hahaha. Melihat pelayan di depannya, ras kuno Utmos Being yang duduk di singgasana permatanya tertawa terbahak-bahak. Siapa sebenarnya yang bisa membunuh anjing yang maha besar? Tak disangka aku tidak bisa mengendus orang itu. Dan, bahkan si pengacau kecil itu, Marquis of Despair, telah menghilang begitu saja. Di mana di dunia ini dia berada? Makhluk tertinggi dari ras kuno mengusap dagunya seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu yang sangat biasa. Jika Lin Fan ada di sana untuk menyaksikan kejadian itu, dia akan langsung membeku. Lagi pula, makhluk tertinggi dari ras kuno itu terlalu sakit. Tidak disangka dia bisa menciptakan Raja Wei yang berdaulat lagi tanpa usaha sama sekali. Kekuatan psikotik macam apa yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu pada tingkat ini? Saat ini, Lin Fan sedang menikmati energi dalam jumlah besar di dalam tubuhnya. Pengalaman berada dalam kondisi realem adalah sesuatu yang tidak akan pernah membuatnya bosan. Lagi pula, dia benar-benar merasa seolah-olah dia adalah satu-satunya dewa sejati dalam wilayahnya. Alam ini memiliki segala macam keterampilan. Bergabung menjadi satu, jumlah kekuatan yang terpancar dari konvergensi bahkan lebih mengerikan. Hal ini terutama terjadi pada Bigra. Lin Fan tidak percaya bahwa ada orang di dunia ini yang bisa bertahan melawan Bigra. Selama dia memasuki dunia ini, Bigra dalam jumlah tak terbatas akan muncul bersama dengan segala macam keterampilan yang menantang surga. Bagi siapapun di dunia ini, memasuki alam ini sama dengan memasuki neraka. Jalanmu truli menuju pembantaian terhebat benar-benar dimulai hari ini. Sekarang aku berada di tingkat surgawi tingkat 2, kondisi realem, selama aku tidak bertemu dengan psikopat yang sakit, aku mungkin bisa bertarung melawan kebanyakan orang lainnya. Lin Fan sangat bersemangat melebihi kata-kata. Berdiri di antara langit dan bumi, dia mengangkat kepalanya ke langit dan menunjukkan senyuman tenang. Akan lebih baik baginya untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Bagaimanapun, ras kuno pasti sudah diberitahu tentang kematian Raja Berdaulat Wei. Namun, karena bau langit dan bumi diisolasi dari dunia itu sendiri, bahkan jika mereka tahu bahwa dia telah mati, mereka tidak akan dapat mengungkap identitas pembunuhnya. Meskipun ada jaminan seperti itu, akan lebih baik jika kita pindah dari tempat ini. Tanpa ragu-ragu, Lin Fan menggeser tubuhnya dengan gesit saat dia menghilang dari area tersebut. Dengan itu, kota keputusasaan kini hanyalah kota kosong, tanpa bahaya apapun di masa depan. Sekarang kota keputusasaan telah diruntuhkan, ini adalah berita yang sangat besar bagi mereka yang akan naik mulai hari ini dan seterusnya. Ini akan memastikan bahwa kenaikan mereka akan jauh lebih aman dari sebelumnya. Membawa makhluk dari ribuan ras, anggota dari 6 sekte besar muncul di tempat yang jauh. Mereka kembali. Beberapa murid yang telah membentuk formasi pertahanan dalam penantian mereka berseru dengan penuh semangat ketika mereka melihat kerlipan formasi mereka. Semua murid yang telah dengan sabar menunggu kepulangan mereka merasa sangat emosional. Kedipan itu menghilang. Melihat sekelilingnya, para tawanan yang diselamatkan menghirup udara segar di sekitar mereka. Sekarang mereka sudah jauh dari tempat penyiksaan yang tak ada habisnya, mau tak mau mereka berteriak kegirangan. Mengamati sekelilingnya, Dulong juga menghela nafas lega. Saudara Du, selamat atas kepulanganmu. Dari kejauhan, seorang pria parubaya dengan aura kokoh berseri-seri saat Dulong kembali. Namun, ada sedikit ekspresi keraguan di wajahnya, seolah-olah dia menganggap ini agak sulit dipercaya. Saat dia melihat makhluk dari ribuan ras dan semua murid yang pergi untuk ekspedisi kembali dengan selamat, dia sangat bingung. Bukankah ini berjalan terlalu baik?
Tentu saja, itu bukan karena dia berharap ada murid yang jatuh. Namun, mereka semua sangat menyadari kekuatan ras kuno. Merupakan keajaiban bagi mereka semua untuk kembali tanpa satupun korban jiwa. Saudara Wang, kali ini kita telah membuat penemuan yang menggemparkan. Selama perjalanan kita ke kota keputusasaan, kita bertemu dengan Raja Manusia Keparat ini. Ketika Markis Keputusasaan muncul, Raja Manusia Keparat tidak hanya membunuh Markis of Despair, dia juga menjatuhkan putra raja yang berdaulat Wei. Saat Dulong memikirkan hal ini, jantungnya mulai berdebar kencang sekali lagi. Bagaimanapun, ini adalah berita gembira bagi mereka semua dari ribuan ras. Apa? Saat pria parubaya mendengar ini, wajahnya langsung berubah menjadi tidak percaya. Saudara Wang, mari kita bahas masalah ini nanti. Saat ini, saya harus menemui Grandmaster untuk melaporkan masalah ini. Tolong atur agar murid-murid kita mengurus mereka terlebih dahulu. Dengan itu, Penatua Dulong berubah menjadi seberkas cahaya saat dia melesat ke kejauhan. Semua makhluk dari ribuan ras dan murid dari 6 sekte besar kini berbagi kisah kejadian hari ini dengan semua orang yang tidak bisa berada di sana untuk menyaksikan keseluruhan pertunjukan. Semua wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Raja Manusia Sialan itu terlalu kuat. Dengan sekali bantingan tangannya, jutaan tentara ras kuno terbunuh seketika. Itu adalah kekuatan mengerikan yang dia miliki. Hah, sangat kuat. Apakah kalian sendiri yang benar-benar menyaksikan ini? Saat murid-murid lain mendengar ini, mulut mereka ternganga, sulit menelan. Ya, benar. Tidak hanya prajurit ras kuno yang dikalahkan, bahkan keempat komandan pun tidak bisa lolos dari kematian di tangan Raja Manusia Sialan. Wah, setiap orang yang mendengar ini menghirup udara dingin dalam-dalam. Di saat yang sama, mereka sekarang sangat penasaran dengan Raja Manusia Sialan ini, berharap bisa melihatnya suatu hari nanti. Bahkan Grandmaster mereka sendiri tidak akan mampu menjatuhkan 1 juta tentara ras kuno begitu saja. Eksistensi macam apa Raja Manusia Sialan ini? Dan saat makhluk dari ribuan ras ini sibuk menghormati Lin Fan, sesuatu sedang terjadi. Jauh dari mereka, Lin Fan benar-benar terjebak dalam masalah yang menimpanya. Bab 556, Sebuah Jurus Tertinggi. Biarkan aku menyembunyikannya. Awalnya, Lin Fan bersiap untuk maju memeriksa wilayah Raja Berdaulat Wei. Tidak disangka dia akan bertemu dengan hal seperti itu di sepanjang jalan. Di kejauhan, 2 kelompok orang sedang berkelahi saat ini. Yah, mereka tidak bisa dianggap sebagai 2 kelompok orang. Toh, salah satu pihak yang terlibat hanya terdiri dari 1 orang. Terlebih lagi, itu adalah seorang wanita yang sendirian. Meskipun Lin Fan tidak dapat melihat ciri-ciri wanita ini, dia dapat mengatakan bahwa setiap gerakannya sangat menggemparkan dan melonjak dengan kekuatan. Faktanya, dia bahkan bertahan dengan baik melawan serangan geng 6 orang. Surgawi tingkat 1, keadaan sebenarnya. Meskipun ini bukan kondisi kultivasi tinggi, hal yang paling mengejutkan Lin Fan adalah dari orang-orang yang menyerang wanita itu, salah satu dari mereka bahkan berada dalam kondisi realem. Tapi, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan didorong mundur sama sekali. Ini sungguh luar biasa. Sepertinya ada banyak orang jenius di dunia suci kuno. Dari ribuan ras yang ada di luar sana, banyak dari mereka yang naik dari dunia bawah. Semua orang yang bisa naik ke sini hanya bisa melakukannya berdasarkan kekuatan mereka sendiri, dan dianggap jenius di dunia mereka masing-masing. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ada beberapa dari mereka yang lebih menantang surga dibandingkan yang lain. Namun, bagi Lin Fan, tentu saja, manusia di dunia Xuan Huang adalah yang jenius di antara para jenius. Kehendak surga dunia Xuan Huang terbelah menjadi 2, menyebabkan fluktuasi dalam hukum alam dunia. Oleh karena itu, budidaya sangatlah sulit. Siapapun yang bahkan dapat berkultivasi hingga tingkat kultivasi penuh surgawi yang lebih tinggi sudah dapat dianggap sebagai seorang jenius di antara semua jenius. Dibandingkan dengan ribuan dunia di luar sana, tidak diragukan lagi jauh lebih sulit untuk mendapatkan kondisi budidaya surgawi yang lebih baik di dunia Xuan Huang. Siapa sebenarnya wanita ini? Dan siapa ke-6 orang itu juga? Lin Fan menyembunyikan dirinya di dalam kehampaan. Melihat hal seperti ini, dia selalu ragu. Pahlawan menyelamatkan gadis-gadis dalam kesulitan.
Ini adalah pemikiran yang tidak pernah terlintas di benak Lin Fan. Kebanyakan pria yang bernafsu terhadap wanita sering kali mencari masalah dan mati tanpa mengetahui bagaimana mereka meninggal. Selain itu, kedua belah pihak bukanlah makhluk ras kuno. Mereka semua berasal dari ribuan ras. Jadi, meskipun dia membunuh mereka, dia tidak akan menimbulkan masalah sama sekali. Namun, Lin Fan tahu bahwa ada orang baik di antara ribuan ras juga. Jika dia membunuh mereka tanpa pandang bulu, dia tidak akan bisa lepas dari hati nuraninya. Peri Hongyun, serahkan barangnya. Pria yang merupakan satu-satunya makhluk surgawi tingkat 2, makhluk alam, berteriak. Bagaimana kalian bisa menyerangku seperti ini? Kita semua adalah makhluk dari ribuan ras. Kita harus berdiri teguh melawan ras kuno bersama-sama. Peri Hongyun mengenakan rok merah berlengan lebar. Rambut panjangnya yang indah tergerai di bahunya, saat dia mengenakan sabuk giok di lengannya. Dia mengeluarkan keharuman bunga sambil berdiri kokoh dengan pinggang ramping dan matanya yang seperti mutiara. Pada saat ini, tatapannya agak marah karena dia dikelilingi oleh 6 orang ini. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Serahkan barang-barang itu. Kalau tidak, aku akan pastikan untuk merobek semua pakaianmu dan membiarkanmu merasakan betapa sombongnya kami berenam. Pria di negara bagian Realem memiliki alis seputih salju. Auranya yang mengesankan bergemuruh, dan dengan tatapannya yang seperti elang, dia mencium perasaan yang menyeramkan. Pencuri tercela. Peri Hongyun berteriak. Sabuk gioknya menari-nari di udara dan melebar. Pelacur sialan ini hanya dalam kondisi sejati. Tidak disangka dia bisa sekejam ini. Wan Wujun mengutuk dalam pikirannya saat tangannya bergerak terus-menerus. Keenamnya berasal dari sekte terkenal di dunia suci kuno. Tindakan mereka jauh lebih kejam dan kejam dibandingkan tindakan makhluk ras kuno. Mereka akan merebut setiap benda yang mereka temui. Selama itu bermanfaat bagi mereka, tidak ada yang luput dari genggaman mereka. Kali ini, mereka berenam sedang berkeliling dunia Sein kuno ketika mereka melihat kilatan merah cemerlang di kejauhan. Mengejarnya dengan tergesa-gesa, mereka melihat kertas jimat di tangan wanita ini. Setelah berkedip dengan kilatan merah cemerlang sekali lagi, kertas jimat itu meredup. Dengan itu, mereka menyimpulkan bahwa kertas jimat ini pasti bagus. Lebih jauh lagi, mengingat fakta bahwa wanita ini adalah makhluk surgawi tingkat 1, keadaan sebenarnya, hati keserakahan mereka semakin tergerak. Tidak hanya dia cantik, dia juga memiliki harta unik di sisinya. Ini adalah tawaran yang luar biasa. Namun, bahkan setelah mengejar sepanjang hari dan malam, mereka menemukan bahwa meskipun tingkat kultivasi wanita jalang ini tidak terlalu tinggi, dia punya banyak trik di lengan bajunya. Bahkan dengan kondisi Realem berada di tengah-tengah mereka, mereka bahkan tidak bisa menjatuhkannya. Sialan, bukankah orang-orang ini hanya mencoba merebut harta karunnya dan membunuhnya? Tidak hanya itu, mereka juga ingin memperkosanya. Orang-orang ini terlalu keji. Setelah mengamati situasinya beberapa saat, Lin Fan akhirnya mengerti. Tidak kusangka ke-6 orang ini bisa sejahat ini. Ini benar-benar tidak terduga. Lin Fan sedang merenung saat ini. Wanita ini membawa harta karun. Tidak hanya itu, harta karunnya juga tampak luar biasa. Tentu saja, Lin Fan sendiri tidak sepenuhnya polos dalam hal-hal seperti membunuh orang lain dan merampas harta mereka. Namun, semua orang yang dia bunuh adalah penjahat. Wanita ini bukanlah orang jahat. Jika dia membunuhnya dan merampas hartanya, itu sangat tidak bermoral. Namun, jika dia menyelamatkannya dan membiarkan rencana ditindaklanjuti, siapa yang tahu dia mungkin membalas budi dengan dirinya sendiri sebagai hadiah atau harta karun. Ini juga bukan hal yang mustahil. Ini adalah kesepakatan yang bisa dia terima. Dan saat Lin Fan sedang memikirkan hal ini, situasi di medan perang berubah. Pria dalam kondisi Realem tiba-tiba mengamuk dan membuka wilayahnya. Memang benar, dunia pria ini cukup unik. Di dalamnya, ada banyak anak-anak dari ribuan ras. Mereka tampak sepenuhnya tidak bersalah, tetapi Lin Fan tahu bahwa semua anak-anak ini hanya berpura-pura saja. Namun, yang mengejutkan adalah wanita ini mulai ragu-ragu dan mengubah taktiknya menjadi hanya menghindari segalanya, tanpa menyerang anak-anak. Apa yang sedang terjadi saat ini? Dia tidak mungkin menjadi sosok Bunda Teresa, bukan? Binatang.
Tidak disangka kamu akan menggunakan anak-anak ini untuk mengembangkan wilayahmu. Apakah kamu termasuk makhluk dari ribuan ras? Bagaimana kamu bisa lebih kejam daripada makhluk ras kuno? Alasan mengapa Peri Hongyun tidak tahan untuk menyerang anak-anak yang dia temui di dunia nyata adalah karena semua anak-anak ini adalah keberadaan fisik. Saat Peri Hongyun sedang dalam kesedihannya, seorang anak muncul di belakangnya dan menamparnya. Seketika anak ini menjelma menjadi Wan Wujun. Hehe, tidak kusangka akan semudah ini. Seandainya aku tahu ini akan terjadi, aku sudah lama menjatuhkanmu, Jalang. Wan Wujun tidak mengira hal ini akan mudah terjadi pada anak-anak ini ketika dia tertawa terbahak-bahak memikirkan hal itu. Dulu ketika dia telah menembus tingkat surgawi tingkat 2, keadaan alam, dia merasakan beberapa penyesalan atas keadaan alamnya, merasa bahwa keadaan itu tidak semegah dan sehebat yang lain. Namun, saat ini, dia menyadari kekuatan sebenarnya dari wilayahnya. Aliran darah mengalir dari bibir Peri Hongyun. Terbukti, lukanya serius, auranya mulai melemah secara bertahap. Bos, jangan melumpuhkan Jalang ini. Kalau tidak, nanti tidak akan terasa menyenangkan. Seorang pria botak berkomentar dengan nada mengejek. Hehe, tawa menyeramkan terdengar dari mereka berenam. Kalian tidak kenal ampun. Tidak kusangka kalian akan membunuh anak-anak tak berdosa ini. Peri Hongyun menatap Wan Wujun dengan kebencian. Merasa sedih atas anak-anak ini, matanya juga memerah. Saat ini, Lin Fan mulai memahami segalanya. Tapi apa yang dia tidak mengerti adalah bagaimana cewek yang baik hati dan baik hati ini bisa tetap hidup sampai sekarang. Tapi, melihat situasinya, ini sudah waktunya bagi yang mulia untuk muncul. Hehe, Jalang kecil, kita akan menjadi lebih kejam mulai sekarang. Dengan itu, Wan Wujun meraih Peri Hongyun dengan tangannya. Seolah-olah ia memiliki suatu bentuk kekuatan iblis, tangannya berputar seperti kepompong yang dipintal dari sutra, saat hendak mengupas semuanya dari Peri Hongyun. Haha, jurus pamungkas bos kita ada di sini. Wanita Jalang ini akan segera menampilkan dirinya dalam keadaan telanjang di hadapan kita. Astaga, jurus pamungkas dari Bare Nudenes. Saat Lin Fan mendengar tentang jurus pamungkas ini, dia hampir meledak. Memukul. Dia pasti harus menyerang sekarang. Dia pasti tidak boleh membiarkan gerakan biadab seperti ini ada dan menunjukkan wajahnya di dunia. Dia harus menyembunyikannya di gudang senjatanya, jangan sampai masa dirugikan karenanya. Seketika, Lin Fan menggerakkan tubuhnya dengan gesit, saat aura mengesankan muncul di antara langit dan bumi. Melihat lengan iblis itu, Peri Hongyun bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia tiba-tiba merasakan tubuhnya tersegel dan membeku, tanpa bisa bergerak 1 inci pun. Putus asa. Saat ini, Peri Hongyun mulai merasa putus asa. Kematian tidak menakutkan. Namun, jika dia membiarkan orang-orang ini mencabulinya, itu akan menjadi nasib yang lebih buruk daripada kematian. Di bawah sinar matahari bolong dan pengawasan langit, beraninya kalian berenam melontarkan kata-kata kotor seperti itu. Ini benar-benar memalukan bagi moral dunia. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Seolah tidak bisa menahan kekuatan suara ini, lengan iblis Wan Wujun itu mulai terkoyak dan hancur. Kekuatan yang luar biasa mengguncang seluruh bidang. Bab 557, Anak-anak kecil, bacalah rajamu di sini. Siapa di sana? Wajah Wan Wujun membeku. Jika ledakan sonik dapat menghancurkan lengan iblisnya, pembangkit tenaga listrik ini tidak boleh dianggap remeh. Namun, dia hampir mencapai kesuksesan saat ini. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain ikut campur? Wan Wujun melihat kelima orang yang mengelilinginya. Segera, mereka berlima menganggukkan kepala dan bergerak ke kejauhan, membentuk formasi sangkar melingkar. Bolehkah saya tahu siapa Anda, Tuan? Apakah Anda berniat melawan kami dari aliansi jahat? Melihat sosok di kehampaan, Wan Wujun bertanya dengan nada muram. Saat Peri Hongyun mendengar dua kata, aliansi jahat, wajahnya juga berubah. Aliansi jahat terkenal di seluruh dunia Sein kuno. Ini adalah aliansi yang dibentuk oleh banyak makhluk jahat dari ribuan ras, yang tidak akan berhenti melakukan kejahatan keji mereka. Kekuatan mereka tersebar di seluruh dunia Sein kuno. Di sisi lain, pemimpin aliansi jahat adalah seseorang yang sangat misterius. Tidak ada yang tahu siapa dia. Namun,
Yang mereka tahu hanyalah pernah terjadi serangan gabungan terhadap aliansi jahat. Dampaknya sangat buruk. Tanpa berhasil melihat pemimpin aliansi jahat, mereka kehilangan seluruh kekuatan mereka hanya dengan satu lengan raksasa penghancur surgawi miliknya. Bagi Lin Fan, tidak peduli apakah ini aliansi jahat atau apapun sebutannya. Hal terpenting saat ini adalah mendapatkan jurus pamungkas itu, Barenudenes, ke tangannya untuk diamankan. Dia harus memastikan bahwa keterampilan seperti ini, yang akan mengganggu tatanan alam dunia, lenyap seluruhnya. Terlebih lagi, mengingat situasi saat ini, ada seorang wanita konyol, cantik, kaya, dan lemah yang akan menjadi mangsa ke tangan pria jahat tersebut. Sebagai seorang pejuang yang saleh, bagaimana mungkin dia tidak memberikan bantuannya pada saat kritis ini? Lin Fan harus menahan keinginan untuk memberitahu semua orang, lepaskan gadis itu. Aku akan melakukannya. Saat Peri Hongyun melihat sosok di kehampaan itu, hatinya sedikit bergetar. Sungguh aura yang luar biasa unggul dan anggun yang dimiliki pria ini. Aliansi jahat dan yang lainnya, kalian semua yang merosot akan membayar dosa-dosa kalian hari ini dengan kematian. Wajah Lin Fan seperti biasa, dan citranya melonjak ke puncaknya seiring dengan situasi saat ini. Tuan-tuan, harap berhati-hati. Formasi gabungan dari 6 orang ini sungguh kuat. Peri Hongyun memperingatkan Lin Fan dengan hati-hati. Meskipun dia tidak dapat mengetahui kondisi kultivasi pria ini, dia dapat mengetahui dari sikapnya bahwa dia adalah pria yang luar biasa. Pada saat yang sama, ia dipenuhi dengan kebenaran dalam setiap tindakannya. Jika dia mati secara malang karena dia tidak mengetahui kekuatan ke-6 orang ini, itu akan sangat disayangkan. Tak disangka kamu masih berani bersikap sombong di ambang kematian. Wan Wujun berteriak marah saat dia berlari menuju Peri Hongyun, berniat menjatuhkannya secepat mungkin. Saat Lin Fan melihat ini, dia juga meledak. Orang-orang ini terlalu kurang ajar. Tidak disangka mereka berani menyerang bahkan di hadapan Yang Mulia. Mereka benar-benar meremehkan milikmu sesungguhnya. Dan tak disangka cewek ini akan memanggilnya pria terhormat. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang menyebut dirinya seperti itu selama dia berada di dunia pugilistik. Suaranya juga cukup manis, memberikan kesan lembek. Seketika, tubuh Lin Fan bergeser dan muncul tepat di hadapan Peri Hongyun. Menamparkan, dia meredakan serangan Wan Wujun sepenuhnya. Mata Wan Wujun bersinar terang saat dia berteriak, serang. Langit dan bumi, tekan dari segala arah. Seketika, keenamnya memancarkan cahaya keemasan dari tubuh mereka saat mereka masuk ke dalam kehampaan. Menenun bersama, mereka berkumpul di Lin Fan. Tuan-tuan, harap berhati-hati. Ini adalah formasi penyegelan unik dari mereka berenam. Peri Hongyun memanggil dengan tergesa-gesa. Sepertinya wanita jalang ini juga punya pengetahuan di sana-sini. Formasi penyegelan 6 orang ini adalah jurus khusus yang digunakan oleh aliansi jahat untuk menjebak musuh kita. Di dalam formasi besar kita ini, meskipun itu adalah makhluk kuat yang berada dalam kondisi Firdaus, mereka juga tidak akan bisa keluar dari sana. Wan Wujun tertawa terbahak-bahak. Nyonya, jangan takut. Wajah Lin Fan tenang saat ini. Namun, fakta bahwa wajah wanita muda ini tampak tegang adalah sesuatu yang dikaitkan dengan kurangnya kepercayaan Lin Fan terhadapnya. Kehendak pedang kekosongan. Lin Fan mengangkat tangannya. Seketika, seluruh langit dipenuhi dengan kehendak pedang yang tak berbentuk, seolah-olah telah berubah menjadi dunia pedang. Pedang yang mantap ini akan menembus kehampaan. Itu tidak berbentuk dan tidak terlihat, dan tidak mungkin ada orang yang bisa mengetahui apapun dengan mata telanjang sama sekali. Wajah ke-6 orang dari aliansi jahat membeku. Meskipun mereka tidak bisa melihat aura pedang sama sekali, aura pedang setajam silet itu bertumpuk di atas tubuh mereka seperti gunung, menekan mereka. ARGH. Tiba-tiba, serangkaian tangisan tragis terdengar. 5 musuh dari aliansi jahat langsung terpotong oleh aura pedang, tanpa bisa melawan sama sekali. Dengan itu, formasi pertahanan 6 orang pecah seketika. Tiba-tiba, Wan Wujun merasakan niat membunuh. Wajahnya kusut saat dia berteriak. Dunia, dengan Wan Wujun sebagai pusatnya, layar cahaya hitam pekat mulai menyebar keluar secara melingkar, seolah-olah akan menelan seluruh atmosfer di dalamnya. Peri Hongyun juga terkejut melihat bagaimana pria di depannya bisa membunuh 5 pria hanya dengan 1 kali mengangkat lengannya.
Tidak kusangka pria ini sekuat ini. Namun, saat dia menyadari Wan Wujun melepaskan wilayahnya, wajahnya menjadi pucat, seolah dia tidak ingin melihat pemandangan sebelumnya lagi. Dasar brengsek, beraninya kau membunuh anggota aliansi jahat. Mulai hari ini dan seterusnya, tak seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu dari murka kami. Wan Wujun melolong. Tidak kusangka pria di hadapannya ini akan sekuat ini. Aura pedang yang tadi itu benar-benar mencurigakan, tanpa wujud dan tubuh apapun. Namun, saat dia melepaskan wilayahnya, dia bisa merasakan serangkaian tebasan aura pedang yang mengiris wilayahnya. Seperti ngengat yang tertarik pada api, banyak anak-anak yang melompat ke arah aura pedang itu, menggunakan tubuh mereka sebagai tameng. Haha, aku benar-benar tak terkalahkan dalam wilayahku. Dengan semua hantu balitaku membentuk tembok yang tidak bisa ditembus, masih terlalu dini bagi orang sepertimu untuk berpikir untuk membunuhku. Wan Wujun menyerang. Jika orang di depannya ini dapat membunuh 5 makhluk surgawi tingkat 1 surgawi dengan satu gerakan tangannya, kekuatan itu pastilah berada dalam keadaan alam surgawi tingkat 2. Pada saat ini, Wan Wujun tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan musuh dalam hal kekuatan, terutama dengan adanya Peri Hongyun. Jika keduanya menggabungkan kekuatan, dia pasti akan binasa di sini. Tidak, dia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi, apapun yang terjadi. Dia pasti perlu menemukan cara untuk melarikan diri dari tempat ini hidup-hidup dan melaporkan hal ini kembali ke aliansi, sehingga mereka dapat memburu keduanya. Mencoba lari. Pada saat ini, Lin Fan mengetahui niat Wan Wujun untuk lari. Sambil menyeringai dingin, dia mengaktifkan wilayahnya sendiri juga. Lin Fan belum memikirkan nama yang bagus untuk wilayahnya. Namun, bagaimanapun juga, dia harus memberinya nama yang sangat mendominasi. Ranah Lin Fan mulai berkembang pesat, mencakup Wan Wujun di dalamnya dengan segera. Saat Peri Hongyun melihat alam ini, dia mengerutkan kening. Dia memiliki pengetahuan yang luas tentang dunia, dan karena itu mengetahui semua alam yang ada di dunia ini. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan dunia seperti ini. Kompleks, namun penuh dengan keajaiban misterius. Alam ini diselimuti kabut, seolah-olah diciptakan oleh surga. Namun, melalui kabut, Peri Hongyun dapat melihat berbagai roh dewa yang duduk di dalamnya. Merah, hitam, dan ungu. Segudang warna sudah cukup untuk membingungkan penglihatan seseorang. Bagaimana sebenarnya dunia ini terbentuk? Apa? Bagaimana ini mungkin? Sebenarnya dunia apa ini? Wajah Wan Wujun kehilangan warna dengan cepat ketika dia menyadari bahwa alamnya sedang dilahap oleh alam yang berkembang dengan cepat tanpa perlawanan sedikitpun. Balita pemakan jiwa tanpa batas. Wan Wujun berteriak ketika sejumlah besar anak-anak di wilayahnya mulai menggeram dengan kejam saat mereka menyerang Lin Fan dan Peri Hongyun dengan mengancam. Sekali lagi, wajah Peri Hongyun membeku dan tubuhnya sedikit gemetar ketakutan. Dia tidak takut pada Wan Wujun. Namun, dia tidak tega menyerang anak-anak ini. Memikirkan apa yang akan terjadi jika dia melakukan hal itu menyebabkan jantungnya berdegup kencang karena kesakitan. Kalian semua akan mati di bawah kekuatan balita pemakan jiwaku yang tak terbatas. Wan Wujun benar-benar gusar saat ini. Dia bertekad membuat keduanya mati di bawah kekuatannya. Lin Fan menyeringai dengan tenang, saya akan menyerahkan pertunjukannya kepada Anda sekarang. Seketika, ranah Lin Fan bergetar di dalam dirinya saat seberkas asap mulai menyebar. Seketika, Raja Pelatih Guntur muncul di hadapan anak-anak balita yang tak terhitung jumlahnya yang berkerumun. Haha, disinilah aku, memikirkan seberapa kuat wilayahmu. Tak kusangka dia hanya seorang anak berkepala plontos. Apa yang bisa dia lakukan? Wan Wujun tidak bisa menahan tawanya. Niat bertarungnya melonjak ke langit karena hal ini memperkuat semangat juang dan kepercayaan dirinya. Namun, asumsi Wan Wujun segera hancur. Bocah berkepala plontos itu memegang cambuk berisi petir di tangannya. Dengan satu cambukan, kilatan petir meledak. Semua balita jahat itu tiba-tiba membeku dan berdiri di tempat dengan pandangan kosong, seolah-olah mereka tersihir. Wan Wujun benar-benar terkejut dan segera berteriak setelahnya, jalan, serang. Namun, tidak peduli seberapa keras Wan Wujun berusaha mendapatkan kembali kendalinya atas mereka, anak-anak balita yang jahat itu tetap mengakar, seolah-olah mereka terkena suatu keterampilan yang melumpuhkan.
Lambat laun, pandangan mengancam pada balita yang tak terhitung jumlahnya itu mulai berubah. Mereka menjadi lebih lembut. Tak lama kemudian, mereka tersenyum dengan kemurnian dan kepolosan. Selanjutnya, rahang Wan Wujun bisa dibilang ternganga melihat apa yang terjadi setelahnya. Raja Pelatih Guntur membuka mulutnya dengan tenang, "Baiklah, anak-anak kecil. Bacalah rajamu di sini. Orang yang dilahirkan pada dasarnya baik hati." Tiba-tiba, wajah Lin Fan juga berubah. Bagaimana bisa Raja Pelatih Guntur mengetahui hal ini? Bab 558, Akademi Terapi Elektrokonvulsif Raja Pelatih Guntur. Orang-orang yang dilahirkan pada dasarnya baik. Sifat mereka mirip, tapi kebiasaan mereka yang membuat mereka berbeda. Semua anak hantu ini mulai melafalkan kalimat demi kalimat. Dengan itu, rasa dendam yang ada di hati mereka berangsur-angsur hilang. Di saat yang sama, pakaian hitam pekat yang mereka kenakan perlahan berubah menjadi putih bersih. Dengan itu, sesuatu yang lebih mengejutkan pun terjadi. Dari udara tipis, meja-meja muncul satu persatu, dan sebuah buku muncul di masing-masing meja. Sampul buku ini tak lain adalah 3 karakter klasik. Astaga, apa yang sedang terjadi saat ini? Lin Fan benar-benar bingung. Ini jauh melampaui ekspektasinya. Apa yang sedang terjadi di wilayahnya saat ini? Meskipun alam ini jelas-jelas diciptakan olehnya, mengapa dia tidak bisa memahami satu pun hal sama sekali? Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Ini bahkan belum merupakan puncak gunung es. Satu persatu, semua anak hantu duduk di meja mereka sambil mengenakan jubah siswa putih bersih dari zaman kuno. Membawa 3 karakter klasik di tangan mereka, mereka mulai melafalkan teks sambil mengayunkan kepala ke kiri dan ke kanan. Ekspresi jahat mereka mulai dimurnikan menjadi kepolosan yang sempurna. Di saat yang sama, pancaran cahaya terang mulai mengalir keluar dari anak-anak hantu tersebut. Bergabung bersama, mereka mencapai puncaknya menjadi sungai dan mengalir menuju Raja Pelatih Guntur. Inilah karma penebusan. Pada saat ini, Peri Hong Yun tercengang. Dia tidak menyangka kekuatan misterius seperti karma penebusan ada di muka dunia ini. Karma penebusan. Alis Lin Fan juga berkerut, tidak begitu mengerti kemana tujuan Peri Hong Yun dengan hal itu. Legenda mengatakan bahwa dunia suci kuno telah ada sejak lama. Selama ribuan tahun, banyak peradaban telah ada. Karma penebusan adalah kekuatan yang sudah ada sejak dahulu kala. Tak disangka hal itu akan terjadi, masih ada setelah jangka waktu yang lama berlalu. Faktanya, bahkan makhluk modern dari ras Buddha itu sendiri tidak akan mampu memahami karma penebusan. Peri Hong Yun berseru kaget. Bagaimana kamu mengetahuinya? Lin Fan bertanya dengan curiga. Saya membacanya dari buku. Dia memandang Lin Fan dan menjawab. Saat itulah terjadi fenomena aneh. Semburan cahaya terang memenuhi seluruh dunia saat langit meledak dengan keras. 12 dupa penebusan yang tampak tidak biasa muncul di kepala Raja Pelatih Guntur. Dupa penebusan ini dibakar sambil mengeluarkan aroma yang sangat menyegarkan dan harum. Dengan itu, tangan penebusan juga muncul entah dari mana. Sambil memegang 12 dupa penebusan, tangan itu menandai bagian dupa yang menyala di kepala Raja Pelatih Guntur. Tiba-tiba, 12 bekas luka bakar muncul di kepala Raja Pelatih Guntur. Namun, saat bekas luka bakar ini muncul, fenomena aneh lainnya terjadi di udara. Dunia dipenuhi dengan bunga teratai emas sementara lagu-lagu Buddha terdengar di langit. Saat seseorang mendengar ini, semangat mereka langsung terasa terangkat. Raja Pelatih Guntur tiba-tiba menjadi suci, dan cahaya ilahi berwarna pelangi muncul di belakang kepalanya. Tidak disangka ini adalah disiplin Bodhisattva. Saat Peri Hong Yun melihat ini, dia gemetar seluruhnya, tidak bisa diam lebih lama lagi. Di sisi lain, Lin Fan benar-benar bingung. Bagaimana dia bisa mengetahui apa itu disiplin Bodhisattva? Ini adalah simbol dari tingkat tertinggi ras Buddha, dan mewakili potensi tak terbatas, kebijaksanaan tak terbatas, hati penebusan tak terbatas, kekuatan tak terbatas. Peri Hong Yun menjelaskan sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Namun, Lin Fan tidak mengerti sedikit pun tentang apa yang dia bicarakan. Satu-satunya hal yang bisa dia dapatkan dari penjelasannya adalah ini, Raja Pelatih Guntur akan segera menjadi kuat. Lin Fan tidak menyangka Raja Pelatih Guntur mampu melakukan hal seperti itu. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya.
Pada saat ini, Raja Pelatih Guntur mulai bergerak. Mengangkat tangan lembutnya, kilatan cahaya Buddha muncul di alam semesta. Dari sana, sebuah akademi tampak megah muncul. Namun, hal yang paling mencengangkan bagi Lin Fan adalah sebuah tablet dipasang tepat di pintu masuk akademi ini. Akademi Terapi Elektrokonvulsif Thunder Trainer King. Dan tagline-nya adalah, kamu pantas mendapatkannya. Astaga, bukankah ini mengarah pada metode yang kejam dan eksploitatif dari bajingan itu, Yang Yongxin? Lin Fan berkeringat dingin. Ini terlalu jahat. Anak-anak kecil, datanglah ke terang. Majulah ke era baru, ke akademi ini, di mana kamu akan menerima pendidikan cinta dari rajamu di sini. Raja Pelatih Guntur berseru dengan sungguh-sungguh. Ya, Raja, semua anak-anak lugu dan nubile itu menyimpan buku-buku mereka dan melipat meja mereka. Seolah-olah mereka telah bertobat, mereka memasuki akademi yang tidak dikenal itu. Tiba-tiba, Lin Fan menyadari sesuatu yang menakutkan. Saat Raja Pelatih Guntur berbalik, bibirnya melengkung membentuk seringai yang menyeramkan. Ini. Lin Fan tidak berani membayangkannya lagi. Dia tidak sanggup memikirkan, pendidikan, seperti apa yang akan diterima anak-anak ini saat memasuki akademi misterius itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin semua anakku di sana bisa lepas dari kendaliku? Tiba-tiba, Wan Wujun meledak marah dengan mata memerah. Dia tidak bisa mempercayai semua yang ada di depan wajahnya. Saat semua anaknya berangkat ke akademi itu, Wan Wujun menyadari bahwa wilayahnya sekarang sama sekali tidak berguna karena kehilangan semua anak itu. Siapa sebenarnya orang ini? Sinar cahaya apa yang tadi? Wan Wujun mogok. Jantungnya berdarah saat ini. Tak disangka alam yang telah dia bangun dengan susah payah ini akan dihancurkan oleh anak berkepala botak tak dikenal. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Oh, anak domba malang yang tersesat. Apakah kamu bersedia menerima pendidikan cinta dari rajamu juga? Saat Raja Pelatih Guntur hendak memasuki akademinya, dia menyadari bahwa ruang penjaga keamanan di pintu masuk akademinya kosong. Karena itu, dia menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat ke arah Wan Wujun. Sialan. Wan Wujun benar-benar gusar saat ini dan berteriak dengan kejam, aku akan membunuhmu. Melihat segala sesuatu di depannya, Lin Fan merasa dia tidak perlu melakukan apapun lagi. Seolah-olah dia telah benar-benar menyerahkan seluruh pertunjukan kepada Raja Pelatih Guntur sejak awal. Pada saat ini, Raja Pelatih Guntur yang tegas dan serius itu menggelengkan kepalanya. Hais. Kalau bukan aku yang masuk neraka, siapa yang mau? Karena kamu ingin membunuhku, rajamu di sini akan membiarkanmu membunuhku. Yang bisa kuharapkan hanyalah karena kamu akan mampu menemukan jalan kembali sebelum kamu kehilangan dirimu sepenuhnya dalam jurang tak berujung itu. Temukan kembali jati dirimu, hati sejatimu. Lihatlah kembali kebaikan yang pernah kamu miliki di hatimu dan sebarkan semua kebencianmu di dalam. Biarkan rajamu di sini menanggung semua bebanmu. Saat Lin Fan mendengar kata-kata Raja Pelatih Guntur ini, alisnya bergerak-gerak. Merencanakan. Tidak diragukan lagi ini adalah sebuah plot. Beraninya kamu merebut anak-anakku yang tak terbatas dan menghancurkan WILAYAHKU. Aku akan mengambil hidupmu. Wan Wujun melolong marah saat dia berlari menuju Raja Pelatih Guntur dengan panik. Melihat Wan Wujun, wajah Raja Pelatih Guntur tidak berubah. Menyatukan kedua telapak tangannya, cahaya Buddha yang terang muncul seketika. Cahaya Buddha ini menyinari seluruh alam dan mengurung Wan Wujun di dalamnya. Tiba-tiba, Wan Wujun mulai menyadari bahwa anak berkepala botak di depan matanya mulai bertambah besar dan suci. Seolah-olah terkikis oleh sesuatu, Wan Wujun merasakan kebencian di dalam hatinya berkurang dalam hitungan detik. Lin Fan mengerutkan kening. Sebenarnya apa yang sedang dilakukan orang ini? Namun, sesuatu yang membuat Lin Fan bingung terjadi lagi. Saat Wan Wujun yang mengancam mencapai wajah Raja Pelatih Guntur, wajahnya berubah drastis, seolah-olah dia dipenuhi dengan penyesalan yang sangat besar. Dengan satu bunyi gedebuk, dia terjatuh dan berlutut di hadapan Raja Pelatih Guntur. Oh, Raja, aku telah berdosa besar. Aku bersedia menerima pendidikan cintamu yang mulia dan tanpa pamrih itu. Wan Wujun sedang bertobat dengan tulus tepat di depan kaki Raja Pelatih Guntur saat ini. Dan dengan itu datanglah pukulan terakhir.
Raja Pelatih Guntur membelai kepala Wan Wujun dengan penuh kasih sayang dan lembut. Masuklah Akademi Terapi Elektrokonvulsif Raja Pelatih Guntur milikku. Aku jamin kamu akan membuka lembaran baru. Mulai hari ini, kamu akan terlahir kembali sebagai manusia baru. Ikuti ajaranku, ayo. Ya, ... Rahang Lin Fan langsung jatuh ke tanah. Apa yang sedang terjadi saat ini? Ini tidak seperti yang dia bayangkan. Apa yang terjadi dengan wilayahnya? Bagaimana cara menghasilkan hal seperti ini? Bab 559, Tempat Rahasia Air Api. Teknik pamungkasku. Telanjang-telanjang. Melihat Wan Wujun mengikuti Raja Pelatih Guntur ke akademi, Lin Fan tiba-tiba teringat masalah penting yang tak tertandingi ini. Kenapa dia repot-repot membiarkan Wan Wujun hidup sampai akhir? Itu semua demi jurus pamungkas itu, telanjang-telanjang. Tapi sekarang Wan Wujun telah diubah oleh Raja Pelatih Guntur ini, Lin Fan pasti akan bertarung habis-habisan dengan Raja Pelatih Guntur jika dia tidak bisa menguasai jurus pamungkas itu nanti. Saat Lin Fan sibuk memikirkan semua hal ini, wajah Pri Hongyun benar-benar membatu. Meskipun dia memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai hal, ini benar-benar pertama kalinya dia menemukan dunia seperti ini. Sebuah dunia yang memiliki kesadarannya sendiri. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dan, tak disangka akan ada roh aneh yang bersemayam di dalam dunia ini. Tapi, Pri Hongyun tidak tahu bahwa Raja Pelatih Guntur bukanlah satu-satunya roh yang bersemayam di alam ini. Ada juga roh Bigra, dan segala macam roh tidak masuk akal lainnya. Ini adalah alam yang sangat kuat, terlalu kuat. Pada saat ini, Lin Fan sedang mencoba berkomunikasi secara telepati dengan Raja Pelatih Guntur secara diam-diam, agar dia menyerahkan jurus pamungkas itu, Bare Nudenes. Kali ini, Raja Pelatih Guntur telah mengambil hampir semua manfaat yang ada di dalamnya. Meskipun Lin Fan telah membunuh 5 makhluk surgawi tingkat 1, makhluk sejati, poin pengalaman yang diterima tidak banyak. Hal yang paling didambakan Lin Fan adalah jurus pamungkas Wan Wujun. Tapi saat ini, Lin Fan sangat kesal. Raja Pelatih Guntur terkutuk itu tidak membalasnya sama sekali. Namun, ketika Lin Fan menoleh, dia menyadari bahwa Raja Pelatih Guntur ada di ruang rahasia, dengan senang hati melatih Wan Wujun. Metode pelatihannya sangat kejam. Seolah-olah Raja Pelatih Guntur sangat menikmati momen berharga ini setelah tidak melakukan pelatihan dalam jangka waktu yang lama. Terima kasih saya yang tulus atas tindakan Anda yang menyelamatkan nyawa, Tuan-Tuan. Bolehkah saya menanyakan nama besar Anda, Tuan-Tuan? Keluar dari kebodohannya, Pri Hongyun bertanya pada Lin Fan dengan penuh syukur. Untuk saat ini, Lin Fan memutuskan untuk membiarkan Raja Pelatih Guntur. Dia akan menunggu sampai Raja Pelatih Guntur selesai melatih rekannya sebelum meminta keterampilan itu. Saat ini, dia harus menyelesaikan masalah ini. Wanita ini membawa harta karun yang besar. Lin Fan bertanya-tanya betapa luar biasa harta karun itu. Saya Lin Fan. Sudah menjadi darah saya untuk memberikan bantuan terhadap segala ketidakadilan yang saya temui di dunia ini. Nona, kita bisa menyelesaikan formalitasnya dan terima kasih. Lin Fan melambaikan tangannya dengan acuh. Namun, dia sibuk memikirkan bagaimana dia harus menyampaikan kata-katanya sehingga dia bisa mengetahui harta apa itu. Keingintahuan memang akan membunuh kucing itu. Lupakan saja, lebih baik langsung saja dan tanyakan langsung padanya. Nyonya, saya perhatikan orang-orang ini sedang memburu Anda. Sepertinya alasannya adalah karena harta aneh yang Anda pegang ini. Jangan salah paham sekarang, tapi saya pada dasarnya adalah orang yang penuh rasa ingin tahu. Oleh karena itu, saya sangat tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentangnya. Saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Lin Fan menjelaskan dengan tergesa-gesa, kalau pihak lain mengira dia adalah orang jahat juga. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang yang benar seperti milikmu dapat dikategorikan bersama dengan orang-orang rendahan yang rakus itu? Tidak menyangka Lin Fan akan seterus terang ini, Pri Hongyun juga tertawa kecil. Tuan Lin, Anda terlalu memikirkan banyak hal. Hongyun di sini tidak pernah menganggap Anda sebagai orang yang serakah seperti mereka. Pri Hongyun tertawa. Ini adalah harta karun yang mereka coba ambil dariku. Dengan itu, Pri Hongyun mengulurkan kertas jimat. Segera setelah itu,
Dia mulai menjelaskan tanpa sedikit pun rasa khawatir terhadap Lin Fan sama sekali. Kertas jimat ini bukanlah harta karun apapun. Ini hanyalah jimat pengarah yang digunakan untuk mendeteksi tempat rahasia. Alam rahasia Directional Talisman. Lin Fan bingung saat ini. Bukankah semua tempat rahasia di dunia suci kuno dikendalikan oleh ras kuno? Bagaimana bisa ada hal seperti ini di luar sana? Pada saat yang sama, Lin Fan sangat terkesan dengan sifat percaya dari Peri Hongyun. Dia pasti memiliki semacam keberuntungan yang mustahil agar dia bisa bertahan selama ini di dunia ini tanpa sedikit pun kehati-hatian. Tuan-tuan, Anda menertawakan bagaimana Hongyun tidak memiliki sedikit pun kewaspadaan di hatinya, bukan? Saat Lin Fan memikirkan segalanya, Peri Hongyun angkat bicara. Ah, tidak, tentu saja tidak. Bagaimana mungkin? Wajah Lin Fan segera berubah saat dia menjawab dengan sikap yang jujur, seolah-olah dia adalah seseorang yang bermoral baik. Tidak apa-apa, Tuan yang baik hati. Hongyun telah memiliki perasaan khusus ini sejak dia masih muda. Meskipun Hongyun dapat merasakan bahwa kamu memiliki aura ganas di sekitarmu, aku tahu bahwa kamu hanya akan menggunakan aura itu untuk membunuh makhluk ras kuno. Karena itu, Hongyun tahu bahwa kamu adalah orang baik. Jawab Hongyun. Lin Fan tercengang. Tak kusangka mungkin ada seseorang di dunia ini yang bisa mengenali orang baik dan jahat. Namun, bagi Lin Fan, perbedaan antara orang baik dan orang jahat terletak pada cita-cita dan keyakinan mereka. Karena itu, motif mereka pun tentu berbeda. Dilihat dari sudut pandang lain, baik orang baik maupun orang jahat, semua orang hanya berusaha menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri. Baiklah kalau begitu. Tapi, kamu tidak perlu terus menyebutku sebagai pria terhormat. Tidak apa-apa memanggilku Lin Fan saja. Lin Fan melanjutkan. Baiklah, kalau begitu tolong sebut saja aku sebagai Hongyun, tuan-tuan. Peri Hongyun tersenyum. Hongyun, Lin Fan, haha, saling menatap mata, keduanya tertawa terbahak-bahak. Total ada 8 kertas jimat ini. Aku hanya memegang salah satunya. Yang lainnya milik anggota sekteku. Aku ingin tahu apakah mereka sudah menemukan tempat rahasia air api. Peri Hongyun merenung. Tempat rahasia air api. Benar, itu adalah kuburan Kaisar Air Api. Dahulu kala, Kaisar Air Api adalah makhluk kuat yang menantang surga. Dia adalah petarung tak tertandingi yang mampu menggunakan 2 kekuatan besar api dan air. Dia akhirnya mati di langit dan bumi dalam posisi duduk, meninggalkan pekuburan ini. Bahkan ras kuno sendiri tidak tahu tentang tempat ini. Peri Hongyun menjelaskan. Saat Lin Fan mendengar 4 kata, makhluk kuat yang menentang surga, ketertarikannya langsung terguncang. Hal-hal seperti tempat rahasia dan yang lainnya adalah hal yang paling dinikmati Lin Fan. Terutama ketika itu adalah kuburan makhluk kuat yang menentang surga. Namun, dia tidak tahu kondisi budidaya Kaisar Air Api ini. Dia juga tidak tahu jenis harta karun apa yang tersembunyi di dalam tanah rahasia ini. Setelah pernah dikecewakan oleh anjing itu, Seven Saint, Lin Fan tidak menaruh banyak harapan terhadap makhluk kuat dan tempat pemakaman mereka. Namun, bagi orang seperti dia yang memiliki sistem tak terkalahkan, tidak akan mudah bagi orang-orang ini untuk melawannya sepenuhnya. Mari kita pergi ke sana bersama-sama, oke? Jika ada satu orang lagi yang memasuki tempat rahasia air api bersama kita, kita akan punya sepasang tangan lagi untuk membantu semuanya. Peri Hongyun diundang. Kedengarannya itu tidak pantas, bukan? Tentu saja, Lin Fan sangat ingin pergi sekarang. Namun, jika dia hanya mengikuti mereka begitu saja, bukankah anggota sektenya akan merasa keberatan? Tidak apa-apa, tanah rahasia itu sangat besar, dengan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya tergantung pada afinitas dan perjumpaan seseorang. Beberapa orang bisa mencari seluruh tempat rahasia dan tidak menemukan pertemuan apapun, hanya untuk kembali dengan tangan kosong. Di sisi lain, mereka yang bisa bertemu dengan pertemuan akan menemukan harta karun bahkan jika mereka berdiri diam di tempat. Oleh karena itu, secara pribadi, saya tidak menganut bias seperti itu. Hanya saja, Peri Hongyun tersenyum. Namun, anggota sektenya mungkin tidak berpikiran sama dengannya. Melihat Peri Hongyun, Lin Fan juga sangat gembira. Ini adalah cara berpikir yang sangat masuk akal. Tanpa formalitas lebih lanjut,
Lin Fan menuju ke kejauhan bersama Pri Hongyun. Tempat rahasia air api, Kaisar Air Api. Hanya namanya saja sudah cukup bagi Lin Fan untuk menceritakan kemegahan mereka. Dia hanya bisa berharap apapun yang menunggunya di dalam tidak akan mengecewakan. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya tentang jumlah orang dari Sekte Pri Hongyun yang akan datang. Jika jumlahnya terlalu banyak, mungkin akan timbul masalah. Lagi pula, sebagai satu-satunya orang luar, dia pasti akan dikucilkan bagaimanapun caranya. Bab 560, Raja Genit. Mereka terbang sepanjang perjalanan. Kecepatan Pri Hongyun cukup lambat. Namun, menyadari betapa bersemangatnya dia memimpin, Lin Fan tidak mengganggunya sama sekali. Pada saat ini, Lin Fan sedang sibuk berkomunikasi dengan Raja Pelatih Guntur. Yang mengejutkannya, Raja Pelatih Guntur sangat santai saat ini. Ia sibuk menjelaskan hikmah agung hidup kepada anak-anak balita yang telah dilatihnya. Serahkan jurus pamungkas Wan Wujun. Lin Fan sangat jengkel dengan Raja Pelatih Guntur. Tak disangka orang ini akan tumbuh sejauh ini. Dan ini semua berkat sistem. Sistem ini melahirkan kesadaran untuk semua keterampilan ini. Tidak hanya itu, semua kesadaran ini sungguh licik dan licik. Sebelumnya, kamu bahkan tidak mengizinkanku bermain-main dengan Raja Wei yang berdaulat satu atau dua gerakan. Meskipun dikatakan bahwa Raja Pelatih Guntur telah memperoleh disiplin Bodhisattva, dia tidak memiliki watak suci apapun di wajahnya, dari Lin Fan. Saat ini, dia lebih seperti anak nakal yang marah karena tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Astaga, bajingan kecil ini menyimpan dendam sekarang. Lin Fan benar-benar terdiam saat ini. Tak kusangka Raja Pelatih Petir akan menyimpan dendam dari dulu sampai sekarang. Raja yang berdaulat Wei adalah eksistensi yang sangat mengerikan. Bagaimana Lin Fan berani mengambil risiko dengan itu? Jika dia tiba-tiba membalas di tengah-tengah latihan dan langsung menyerang tenggorokannya, dialah yang akan bertanggung jawab atas kematiannya sendiri karena kesombongannya. Bersikaplah baik sekarang dan serahkan jurus pamungkas itu kepadaku. Lin Fan menjawab dengan nada yang bagus. Tidak, karena kamu egois terhadapku, aku juga akan egois terhadapmu. Raja Pelatih Guntur menundukkan kepalanya. Ayo, orang ini menjadi tidak terkendali. Lin Fan berpikir dalam hatinya, benar-benar tidak berdaya sekarang. Ini adalah kasus yang bagus, simpan tongkat, manjakan anak. Patuhlah sekarang dan serahkan. Saya berjanji jika saya bertemu dengan tipe serupa di masa depan, saya pasti akan membiarkan Anda melatihnya. Lin Fan melanjutkan, agak tidak sabar sekarang. Tidak, aku tidak percaya padamu. Aku tidak percaya padamu sama sekali. Rajamu di sini sama sekali tidak mempercayai kata-katamu. Raja Pelatih Guntur menggelengkan kepalanya dan bertindak genit. Pada saat ini, Lin Fan tidak tahan lagi. Bocah kecil ini sedang lolos sekarang. Apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan bahwa aku akan menggantungmu untuk dicambuk jika kamu tidak menyerahkannya sekarang? Lin Fan sedang marah saat ini. Raja Pelatih Guntur ini sudah berlebihan sekarang. Tidak disangka dia bahkan berani tawar-menawar dengan Lin Fan dan menggoda dengan genit. Dia adalah orang mesum berkepala botak, dan dia ingin bertindak omong kosong di hadapan yang mulia. Seolah-olah dia ditakuti oleh Lin Fan, ekspresi serius dan suci dari Raja Pelatih Guntur itu segera menghilang. Seketika, mata bulat besar itu berkaca-kaca saat dia tiba-tiba menangis. Kamu membuatku takut. Aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Melingkarkan cambuk guntur di sekujur tubuhnya, Raja Pelatih Guntur melemparkan sebuah buku rahasia ke Lin Fan sebelum lari ke akademinya sambil memutar-mutar pantatnya. Astaga, Lin Fan tidak tahan lagi. Tak disangka orang mesum berkepala pelontos, yang hasratnya hanya berasal dari melatih orang lain, punya sisi seperti itu dalam dirinya. Berpegang pada gerakan yang sudah lama dia idam-idamkan ini, seringai muncul di bibir Lin Fan, waktu kecil. Tawar-menawar dengan saya. Jika aku tidak tegas padanya, dia pasti akan membuatku kesal suatu hari nanti. Kamu payah. Aku harus melatih mereka untuk menenangkan hatiku sekarang. Suara sedih keluar dari pintu Akademi Terapi Elektrokonvulsif Raja Pelatih Guntur yang tertutup rapat. Lin Fan terkikik lembut, mengabaikannya sepenuhnya. Ding, selamat atas penemuan keterampilan, Bare Nudenes. Mempelajari.
Lin Fan tidak ragu sama sekali. Lagi pula, dia adalah satu-satunya orang yang cocok untuk menjaga keterampilan tidak bermoral dan biadab tersebut agar tetap terlindungi dari seluruh dunia. Tidak mungkin dia bisa melepaskan keterampilan ini untuk merugikan massa. Sebagai orang yang sangat bertanggung jawab, tentu saja ini adalah tugas yang harus dipikulnya. Meskipun Lin Fan telah mempelajari skill ini, levelnya masih cukup rendah, karena dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Oleh karena itu, tingkat kekuatannya juga cukup rendah. Namun, Lin Fan percaya bahwa dia pasti bisa memuliakan keterampilan ini suatu hari nanti dengan kerja keras dan usahanya. Ketika dia berbalik untuk melihat Peri Hongyun, sebuah pikiran melintas di kepalanya. Namun, dia langsung menepisnya. Jijik, itu terlalu buruk. Bagaimana dia bisa menanggung pikiran tidak bermoral seperti itu? Kami akan tiba di lokasi dalam waktu setengah hari. Peri Hongyun memberitahunya. Baiklah, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Awalnya, dia ingin terbang lebih cepat dari ini. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu satu sama lain, dan belum terlalu akrab. Jika dia menyeretnya dalam penerbangan tergesa-gesa setelah bertemu dengannya, dia mungkin akan membuatnya merasa kesal, berpikir bahwa dia meremehkannya. Oleh karena itu, Lin Fan tidak terburu-buru sama sekali dan mengikuti kecepatan siputnya. Setengah hari kemudian, kami di sini, tepat di depan. Saat Lin Fan hendak tertidur, suara Peri Hongyun terdengar. Dia mengangkat kepalanya, bertanya-tanya kemana mereka terbang. Namun, pemandangan di depannya membuat Lin Fan agak bingung. Di dalam langit yang berwarna merah dan biru, terdapat sungai panjang dan tak berujung yang bergemuruh sambil memancarkan aura aneh. Dulu ketika aku di sini sebelumnya, keadaannya tidak seperti ini. Bagaimana keadaan bisa berubah menjadi seperti ini? Alis Peri Hongyun berkerut, tidak mampu memahami perubahan di hadapannya. Wajah Lin Fan sedikit terfokus saat dia membuat persiapan untuk menghadapi pertempuran. Karena Peri Hongyun mengatakan bahwa ada perubahan, sesuatu pasti telah terjadi. Lagi pula, tempat rahasia bukanlah tempat biasa. Sulit untuk mengatakan apakah ada situasi yang sedang terjadi di dekatnya. Tahan. Saat Peri Hongyun siap untuk melesat maju, Lin Fan menahannya dengan satu tangan. Tangan Peri Hongyun halus dan lembut, seolah tidak ada tulang di dalamnya. Namun, pada saat ini, Lin Fan tidak dapat diganggu dengan hal-hal seperti itu. Ada yang tidak beres di depan. Itu ras kuno. Saat dia melihat apa yang terjadi, wajah Peri Hongyun berubah saat dia menjadi tegang. Di kejauhan, sekelompok makhluk ras purba berkumpul. Memasuki layar cahaya buram itu, mereka menghilang dari muka dunia. Di tanah di depan ada banyak mayat tergeletak di mana-mana. Ada beberapa dari ras kuno, dan beberapa dari ras lain. Sepertinya ras kuno telah menemukan tempat rahasia ini juga. Lin Fan berkomentar. Bagaimana mungkin? Wajah Peri Hongyun tertegun, tampaknya tidak percaya. Setelah makhluk ras kuno memasuki layar cahaya, Lin Fan membawa Peri Hongyun bersamanya ke tujuan yang mereka tuju sebelumnya. Rupanya, pertempuran telah terjadi di sini. Namun, pertempuran ini seharusnya tidak berlangsung lama. Jelas sekali bahwa makhluk ras kuno pasti mengikuti anggota sekte Peri Hongyun dengan ketat segera setelah mereka memasuki tempat itu. Adik laki-laki, adik perempuan. Melihat mayat-mayat di sekelilingnya, wajah Peri Hongyun benar-benar pucat dan jantungnya berdebar kencang. Lagi pula, adik laki-laki dan perempuan juniornya masih baik-baik saja dan keren sebelumnya. Melihat mayat mereka yang dingin dan tak bernyawa tergeletak di sekitar, ini merupakan pukulan yang sangat berat bagi mentalnya. Apakah semua anggota sektemu ada di sini? Lin Fan bertanya. Tidak, kakak perempuan dan kakak laki-lakiku tidak ada di sini. Kali ini, totalnya ada 30 orang. Jawab Peri Hongyun. Lin Fan menghitung cepat. Hanya ada 6 mayat di sini. Jika itu masalahnya, sisanya pasti berada di dalam tempat rahasia itu. Tiba-tiba, alis Lin Fan bergerak-gerak. Dia bisa merasakan aura ras kuno dari kejauhan. Ayo masuk dulu. Ada lebih banyak makhluk ras purba yang datang. Menarik ke Peri Hongyun, keduanya melompat ke layar cahaya buram dan menghilang dari dunia juga. Aduh. Tiba-tiba, beberapa sosok muncul tepat ketika Lin Fan beberapa detik sebelumnya. Ada 3 orang. Sepertinya sinyalnya dikirim dari sini. Ini adalah tempat rahasia baru.
Semua makhluk dari ras lain pasti sudah masuk ke dalam. Mari kita kejar mereka. Salah satu makhluk ras purba berkomentar. Mereka telah menerima sinyal dari sesama makhluk ras purba untuk mencari tahu tentang tempat rahasia ini. Oleh karena itu, mereka menuju ke sini tanpa ragu sedikitpun. Segera setelah mereka, pasukan raksasa makhluk ras kuno akan menyerbu untuk menduduki dan menguasai tanah rahasia ini, sehingga tidak ada makhluk lain dari ribuan ras yang bisa masuk. Dengan itu, ketiga makhluk ras kuno itu memasuki tempat rahasia air api juga. Tepat setelah mereka bertiga masuk, kekosongan bergetar lembut saat sekelompok sosok lain muncul. Tokoh-tokoh ini bukan dari ras kuno, tetapi dari ras lain. Tidak disangka ini akan menjadi tempat rahasia yang dicari oleh makhluk ras Cloud. Ayo masuk dan mencari harta karun itu. Baik itu makhluk ras kuno atau ras Cloud, kita akan membunuh siapapun yang kita temui. Cek. Subscribe, like dan komentar.